Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baiklah, untuk mempercepat sidang silakan terdakwanya dihadirkan. Terdakwa mohon dihadirkan. Kita ambil sidang, kita nggak boleh dihidupin mereka. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Saudara terdakwa Gus Nur dan terdakwa Bambang Tri, hari ini apakah kondisi saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, bisa kita lanjutkan sidang nggih. Nggih. Jadi sidang lanjutan perkara pidana nomor 318 dan nomor 319 atas nama terdakwa Suki Nur Harja alias Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono akan dibuka kembali dan nyatakan terbuka untuk umum. Hari ini kita masih akan mendengar saksi ataupun ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum. Untuk itu, saudara terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukumnya. Izin yang mulia, ada yang mau saya sampaikan sedikit. Oke, silakan. Insya Allah saya sudah tidak akan mengajukan penangguhan penahanan lagi. Jadi untuk kuasa hukum mohon tidak usah lagi mengajukan penangguhan penahanan. Oke. Saya sudah telepon keluarga, udah nggak usah mengharap Abi pulang. Kalau memang kita harus berpisah, ketemu di surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ingatkan ya, kami hanya mengingatkan untuk ketertiban sidang ini, mohon tidak mengucapkan hal yang tidak dipandang perlu, kecuali yang memang itu ya. Oke, tolong terjaga ketertiban sidang. Silakan Pak Jaksa, saksi hari ini. Ahli hari ini yang pertama Dr. Trubus Radiansah,
Yang kedua, Prof. Mompang. Ya, sebelum menghadirkan ahli, kami minta kabar dari terdakwa tentang kemarin kami minta untuk dihadirkan saksi, salah satu saksi atas nama Mahmud Nurwindo. Apakah sudah dipanggil? Mohon izin Majelis Hakim, kemarin kami juga sudah memanggil Insinyur Mahmud Nurwindo sebagaimana surat panggilan tertanggal 1 Februari 2023. Kami minta bantuan kepada Bareskrim untuk menghadirkan, tapi belum ada keterangan. Mohon izin kami sampaikan. Coba lihat surat panggilannya. Dari tanggal berapa itu dipanggil? Itu posisi saksi sekarang berada di mana? Kalau Saksi, menurut alamatnya? alamat ada di Semarang, Majelis Hakim. Alamatnya di Semarang, cuman kerjanya di Komisaris terakhir di Kujang atau gimana, Jawa Barat itu. ini alamatnya di Semarang, mungkin bisa dipanggil di alamat di Semarang ini, atau ini kalau memanggil Pak Jaksa biasa melalui pihak kepolisian ya, ya. Koordinasi dengan pihak kepolisian, ya. Ini sudah dipanggil, sampai sekarang belum ada konfirmasi kehadirannya. Tapi coba nanti diupayakan dipanggil kembali ya. Setidaknya dipanggil sampai sesuai ketentuan KUHAP kan dipanggil sampai 3 kali. Kalau memang dianggap perlu nanti kami apakah tetap akan kita upayakan untuk panggil paksa atau bagaimana nanti kita anukan ya. Oke, kalau oke, satu untuk kami lah ya. Satu untuk arsip kami ya. Ini silakan oke. Satu untuk kami ya. Oke, silakan dihadirkan saksi ahli yang pertama. Baik, terima kasih. Yang pertama, Dr. Trubus Rahadiansah, SHMH, MSI.
Oke, silakan duduk. Oke, sebelumnya kami tanya dulu nggih identitas saksi nggih. Nggih. Saksi atas nama Dr. Trubus Rahardiansah SHMH MSI. Nggih, benar nggih? Oke. Lahir di Purworejo, umur 53 tahun, agama Islam ya. Pekerjaan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta. Alamat Jalan Kiai Tapa nomor 1, Kelurahan Tomang, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Jadi pakai alamat di kantor ya. Oke. Mungkin dalam sidang hari ini saudara bawa surat tugas? Ada ya. Dari kampus ya. Oke. Makasih sekalian anunya apa? Kurikulum vitae-nya. Oh iya. Enggak cukup ya. Oke, silakan. Saksi di sini dihadirkan. Saksi sebelumnya mengenal dengan kedua orang terdakwa ini, Gus Nur sama Bambang Tri, sebelumnya kenal? Tidak mengenal ya, nggak ada hubungan apa-apa ya dengan mereka terdakwa ya. Jadi saksi di sini dihadirkan sebagai ahli oleh jaksa penuntut umum dalam perkara yang didakwakan kepada terdakwa. Untuk itu saksi bersedia disumpah sesuai agamanya, agama Islam, bersedia ya. Oke, silakan berdiri untuk bersumpah. Diikuti ya, agama Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat tentang hal yang dikemukakan dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya sesuai dengan pengetahuan saya. Cukup, silakan. Di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Ini mata kuliah utamanya mayor yang di ampu apa ini? Sosiologi hukum ya, sosiologi dan antropologi ya. Yang intinya sosiologi hukum. Kemudian riwayat pendidikan saudara S1 di Fakultas Ilmu Budaya UGM ya. Kemudian S2-nya Master Sosiologi Antropologi Sosial dari FISIP UI ya. S3-nya Doktor Kajian Kebijakan Publik dari FISIP UI ya. Sebelumnya saudara sudah pernah memberikan memberikan pendapat keahlian di sebelum di sidang ini, di sidang-sidang lain sudah pernah? Sudah ya, sering kali ya. Sering kali ya. Supaya kita tahu, jadi saudara doktor di bidang ilmu hukum ya? Doktornya di bidang ilmu hukum ya? Oh, sekolahnya 2 kali ya? S1 2 kali, S2-nya 2 kali, S3-nya 2 kali ya? Jadi doktornya di bidang kajian kebijakan publik, 1 di UI, kemudian S3 doktor ilmu hukum di Fakultas Trisakti ya? Ada 2 kali ya kuliahnya, S1, S2, S3-nya masing-masing 2 kali ya? Tapi pekerjaan tetapnya sekarang dosen ya di Universitas Trisakti ya. Kemudian selain sebagai dosen, saudara juga menerbitkan beberapa karya ilmiah, buku-buku ya. Yang sudah terbit ada berapa buku? 18. Ya, di sini tercatat ada 18 ya. Pengantar sosiologi hukum, perdamaian anti kekerasan dan seterusnya. Manajemen kemajemukan, pluralisme etnik, rekonstruksi dan sebagainya, perilaku manusia, perspektif sosial budaya dan sebagainya. Ini pakai penerbit resmi ya, penerbit resmi.
Kemudian dari saksi ahli ini sudah banyak sekali. Rata-rata ini kasus sengketa tanah, kasus pemalsuan pencemaran nama baik, kasus hoak, berita bohong. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali ya. Kemudian lebih ya, ada kasus hoak di Sulawesi Selatan, ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran nama baik, banyak sekali ya. Sudah sampai berapa ini? Sampai 75 ya. Nah, jadi supaya kita tidak meragukan keahlian saudara. Jadi di sini dihadirkan sebagai saksi ahli sosiologi ya. Karena ahli hanya memberikan pendapat, saudara tentunya kan dipaparkan lebih dahulu latar belakang fakta kasusnya sudah membaca. Oke. Yang disampaikan di sana kan ada dakwaan ke-1, ke-2, ke-3 sudah mengerti saudara ya. Terus saudara kan diminta memberikan pendapat ya. Nah, pendapat saudara dari sisi keilmuan saudara adalah sisi sosiologi hukumnya. Di sini saya sampaikan kembali, terdakwa di dakwah yang pertama itu mengenai pasal 14A ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Itu mengenai peraturan hukum pidana ya yang memberlakukan KUHP mengenai menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Nah, ini saya ingin minta pendapat saudara karena kalau menimbulkan penerbitan nanti masalah nanti dakwaan IT-nya nanti ada ahli IT sendiri. Kalau mengenai penodaan agama ada ahli agama. Nah, saudara ini mengenai sosiologinya. Di sini disebutkan di situ adanya bisa menimbulkan menyiarkan kabar atau berita yang dapat atau dapat diduga menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Nah, ini menurut pendapat ahli yang dimaksud dengan keonaran dalam keonaran dalam masyarakat atau dalam rakyat itu seperti apa? Menurut Oke. Silakan. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum saya jelaskan apa itu keonaran, perlu diketahui bahwa sosiologi itu dari kata sosios dan logos. Ya, sosios itu artinya teman dan oh iya. Tolong sound sistemnya supaya jelas. Oke, silakan. Mungkin ada pengantarnya mengenai ilmu sosiologinya, monggo. Ya. Perlu saya sampaikan Yang Mulia bahwa sosiologi dari kata sosios dan logos. Sosios itu artinya teman. Logos ilmu berteman. Ilmu berteman. Nah, ketika pertemanan itu bersifat intens, maka biasanya membentuk namanya juga ada macam-macamnya. Itu ada bentuk keluarga, kelompok, komunitas, masyarakat, kemudian menjadi bangsa di Indonesia. Itu sosiologi. Nah, kemudian dalam pengertian ilmu pengetahuan sebenarnya ada 3 jenis kita itu. Satu itu disebut sociology of law. Sociology of law itu sosiologi tentang hukum yang hidup di masyarakat. Jadi hukum yang hidup di masyarakat namanya sociology of law. Nah, ini mengkaji mengenai hukum yang hidup di masyarakat apa saja yang ada di masyarakat, tentang hukum adat, tentang tata nilai-nilai, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi itu kaitannya norma hukum. Kemudian yang kedua ada disebut legal sosiologi. Legal sosiologi itu adalah sosiologi hukum tapi hukumnya pidana dia, kepemidanaan. Jadi dia bicaranya lebih ke kenapa seseorang itu berperilaku sosial tapi kemudian melanggar aturan pidana. Biasanya seperti itu. Jadi melanggar aturan pidana. Itu jadi orang berperilaku interaksi itu biasa berkomunikasi tapi kemudian itu menjadi pidana karena mungkin menyinggung perasaan atau bersifat provokatif. Salah satunya juga menimbulkan keonaran yang akan kita sebut nanti. Kemudian yang ketiga itu disebut sociological jurisprudence. Jurisprudence itu sosiologi tentang putusan-putusan pengadilan. Jadi ini murni pidana. Dalam pengertian filsafat dia lebih menekankan kepada kajian mengenai putusan. Bagaimana hakim memutuskan satu persoalan,
kemudian kita analisis. Biasanya di dalam kajian-kajian ilmu hukum banyak sekali analisis putusan ini, analisis putusan. Nah, itu kategorinya adalah sociological jurisprudence. Tetapi di Indonesia itu terjemahnya sama karena bahasa Indonesianya hanya itu, sosiologi hukum. Terjemahkan sosiologi hukum, hukum pidana. Karena keterbatasan ilmunya seperti itu, penerjemahannya jadi sosiologi. Nah, terkait dengan yang mulia tanyakan mengenai keonaran, keonaran itu adalah suatu tindakan komunikasi yang menyebabkan terjadinya situasi kalau bahasa umum itu sebut tidak kondusif, Tapi di situ ada kategori seperti meresahkan, atau jadi kegaduhan, kegemparan, yang oleh orang bahasa Indonesia itu terjemah dalam kamusnya itu kemudian ada banyak seperti kacau, seperti onar gitu. Tetapi dalam sosiologi hanya membatasi pada pengertian keresahan, karena ada pihak yang merasa dirugikan, merasa tersinggung atau merasa berkeberatan terhadap interaksi yang dilakukan itu. Komunikasinya itu bisa saja menyinggung, bisa saja menghinakan atau merendahkan, atau juga istilahnya memarginalkan, meminggirkan orang. Itu dikategorikan sebagai perbuatan yang kategori melanggar norma-norma. Nah, normanya di dalam sosiologi itu ada normanya disebut norma kesusilaan, norma kesopanan, kemudian norma agama, dan terakhir adalah norma hukum itu sendiri. Nah, itu menjadi telaah kajian dari sosiologi terkait dengan keonaran. Nah, keonaran itu sendiri oleh sosiologi hanya dipahami sebagai situasi, satu kondisi di mana terjadi keresahan, kegemparan. Di atas itu ada kakak dari keonaran, itu namanya kekacauan. Nah, kekacauan itu sosiologi melihat itu adalah satu kondisi di mana sudah ada ribut-ribut, sudah ada semacam perilaku yang mengarah kepada kerugian yang lebih luas gitu. Misalnya bisa fisik, ada pukul-pukulan, kan itu jadi kategorinya seperti itu. Nah, di atas itu kakaknya lagi itu namanya perilaku anarki. Jadi kalau nyebut orang itu anarkis. Perilaku anarkis itu adalah di atas kekacauan itu, cenderung ke naik lagi. Nah, kekacauan ini perilaku anarkis ini orang sudah macam-macam berperilaku pada tataran yang seolah-olah hukum itu dianggap ada, dia tahu ada hukum tapi kadang diremehkan, diacuhkan gitu. Nah, di atasnya itu namanya anomi. Anomi itu situasi yang sudah hukum tidak berlaku lagi. Kita ya bayangkan aja seperti tahun 98 itu. Waktu kasus Trisakti itu, karena kebetulan saya di Trisakti, di kasus Trisakti itulah terjadi yang namanya anomi. Jadi situasi hukum tidak berlaku lagi, yang penting adalah terjadinya penciptaan suatu situasi yang secara masyarakat pada umumnya itu menamainya sebagai situasi yang mencekam. Ya, situasi yang kemudian terjadi banyak korban juga, ya korban. Jadi itu pengertian keonaran yang dimaksud di dalam sosiologi. Ya. Jadi intinya menurut saudara tadi keonaran itu adanya keresahan ya, keresahan dan sebagainya. Tapi kita tidak membahas di atasnya lagi karena di atas keonaran itu ada yang lebih lagi ya. Di atasnya itu ada kekacauan, di atas kekacauan ada anarki, di atas anarki ada anomi. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Berarti keonaran itu artinya kegaduhan, keresahan yang paling bawah ya, yang paling bawah. Nah, bisa diberikan contoh dalam kasus ini, saudara kan sudah membaca, sudah pernah ditunjukkan itu konten YouTube yang dimuat oleh terdakwa ini, sudah pernah melihat? Sudah, saudara melihatnya di mana waktu itu? Di kantor Bareskrim. Kantor di Bareskrim, diputarkan YouTube-nya. Saudara sendiri ada misalnya di HP pernah memutar sendiri konten YouTube itu? Ketika di rumah saya putar lagi. Gitu. Oh iya, karena penasaran diputar lagi. Apa sih sesungguhnya? Apa sesungguhnya yang ada di situ ya? Itu setelah memberikan keterangan atau sebelum memberikan keterangan?
setelah. Oh setelah ya, Setelah setelah memberikan keterangan. dipanggil lagi kan. Keterangan kan berkali-kali. Oh berkali-kali, berapa kali memberikan keterangan di Barreskrim? Kali 3 kali saya dipanggil. Sekitar bulan berapa itu? Bulan November. November ya, bukan Oktober. Setelah sudah matang baru dianggap sudah apa yang menurut Pak Abdi yang paling sudah memahami terus diminta. Oh gitu ditanyakan ya. Nah, waktu itu saudara ditanya, ada tanya jawab, dicatat, diketik gitu ya. Ketik Nah, notulennya. ada notulennya. Nah itu yang pertama tadi sepintas saudara lihat ada video YouTube ya. Di sana ada orang podcast istilahnya wawancara gitu ya. Ada 1-2 orang wawancara, intinya itu tentang apa yang saudara tangkap di sana, tentang apa itu wawancaranya, tentang apa? Ya wawancara antara 2 orang dan disebut GN dan BT disebutnya pakai inisial. Jadi di situ mengisahkan menurut saya itu satu percakapan yang biasa. Coba mic-nya dia Pak biar terdengar nanti ini. Ya. Ya. Jadi sebenarnya percakapan biasa menurut sosiologi itu kan interaksi saja. Interaksi antara interaksi antara GN dan BT dalam konteks adalah menyampaikan satu informasi yang sebenarnya masih berbau kritik awalnya itu. Mengkritik gitu ya, mengkritik. Berbau kritik ya. Awalnya kritik. Kalau kita sosial nyebutnya kritik sosial sebenarnya. Kritik sosial. Kritik sosial. Kemudian karena tendensius akan menyangkut palsu gitu kan, nyangkut ini pokoknya bohong ini. Nah ini kemudian ada melawan hukumnya jadinya gitu, kritiknya jadi masuk ke ranah hukum, ke keonaran, ranah hukum, dan kemudian ada masuk hate speech itu ujaran kebenciannya. Begitu. Nah, jadi percakapan yang awalnya saya anggap itu biasa karena banyak kasus yang namanya orang berpodcast itu. Saya sendiri juga berkali-kali jadi narasumber podcast gitu. Nah itu menyampaikan, ketika kemudian menyampaikannya ini saya melihat ada semacam out of control gitu ya, lepas kontrol karena menyampaikannya itu kalau dalam pengertian hukum itu kan di muka umum ya, ini walaupun itu sifatnya podcast tapi itu di muka umum. Nah kalau sebenarnya hanya percakapan pribadi di kamar nggak direkam ya nggak ada masalah gitu ya masalah. Kan orang Jawa itu ngerasani gitu ya enggak apa-apa. Itu tapi ini kemudian menjadi masalah hukum karena kemudian ada aturan hukum yang kemudian mengait ke situ gitu. Penyiarannya disiarkan ke media sosial. Betul, menyebarkan. Sehingga kalau di media sosial itu kan dilihat orang banyak. Betul. Kan bisa kalau di media sosial di situ kontennya YouTube ya. Di situ kan bisa dilihat siapa yang melihat, yang watch berapa, yang like berapa, yang komen berapa, itu di situ. Berarti ada masyarakat netizen ya, istilahnya masyarakat. Ya, netizen, masyarakat dunia maya ya. Itu netizen. Nah, itu kalau menurut saudara keonarannya di mana? Kalau yang sekarang ini yang untuk dakwaan yang pertama. Kalau keonaran yang mulia itu di dunia maya, itu cukup pro kontra. Jadi kalimat-kalimat pernyataan-pernyataan, komentar-komentar itu sudah kategori kegaduhan di dunia maya. Nah, makanya di situ ada teori dalam sosiologi media namanya. Sosiologi media itu sosiologi yang hukum yang berkembang karena adanya media. Media ya kalau bahasa orang pidana jadi munculnya ITE gitu ya. ITE jadi ini media. Jadi sosiologi mengkaji mengenai media. Nah, itu netizen ini biasanya kalau sesuatu itu menarik atau istilahnya isunya itu strategis atau isunya juga tidak hanya kalau politis sih terlalu ini ya. Maksud isunya itu menarik perhatian gitu, itu jadinya rame. Ada yang setuju, nggak, komentarnya jadi macam-macam. Kemudian apalagi yang disidangkan adalah mengenai Pak Jokowi, Pak Presiden kan, ijazah Pak Presiden itu sesuatu yang orang melihat dulu ini Pak Presiden ijazahnya ini menarik perhatian lah. Iya. Saya minta saksi menyampaikan dengan serius, tidak ada selingai yang kayak John. Sebentar, ya. Oke, saksi kan sesuai keahliannya, biar dia silakan dilanjutkan saksi. Ya, mohon izin yang mulia. Saya hanya menyampaikan menurut ilmu pengetahuannya. Sesuai ilmu saudara saja.
Ya memang mungkin gayanya seperti itu. Saya kan nggak mungkin ngomong sampai bercanda berketawa-ketawa. Menghadap ke sini aja, menghadap ke majelis saja, saksi, jangan menghadap ke yang lain-lain, nggih. Nggih. Biar kami yang menilai, ya. Iya. Jadi di situ kemudian saya melihat ada apa kecenderungan kemudian saling berlempar balas kan. Nah, muncullah di situ bahasa-bahasa yang di dalam komentar-komentar netizen itu kan jadi netizen ini dalam pengertian sosiologi itu adalah ini sebenarnya individu yang tidak susah diidentifikasi karena sifatnya dia maya gitu. Yeah. Jadi dalam sosiologi itu kan studinya ada individu, ada kelompok, ada komunitas, ada di atasnya masyarakat, yang terakhir adalah bangsa dan negara. Gitu. Nah ini kategori netizen ini bisa dikatakan individu juga bisa, dikatakan sebagai komunitas juga bisa, dikatakan sebagai kelompok juga bisa, karena dia sifatnya anonim gitu. Anonim. Jadi pengertian sosiologi dia adalah interaksinya interaksi anonim, karena orangnya nggak jelas siapa orangnya. Berbeda kalau ini kan tatap muka langsung, karena ini dunia maya. Begitu yang mulia. Jadi intinya saudara jelaskan tadi yang dimaksud keonaran di dunia maya itu cukup di dalam komen itu ada yang pro dan kontra. Iya. Itu sudah cukup menggambarkan adanya kegaduhan. Ya, kegaduhan tadi kan inti dari keonaran tadi kan meresahkan dan kegaduhan. Ya. Itu intinya ya untuk keonaran. Nah, selanjutnya selain keonaran, menyebabkan keonaran di dalam dakwaan juga mungkin ada penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, dan antar golongan. Nah ini kalau menurut keilmuan saksi di bidang sosiologi, ini yang dimaksud apa ini? Istilah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan atau kelompok permusuhan individu antar individu ataupun kelompok masyarakat berdasarkan SARA. Iya, jadi penjelasan sosiologi itu yang pertama bahwa ada tindakan komunikasi secara sengaja ini kalau di bahasa situ kan sengaja dan tanpa hak di pasal 28 itu. Nah, oleh sosiologi itu dipahami sebagai suatu perbuatan itu sadar dilakukan. Jadi sadar dilakukan oleh orang yang bersangkutan, oleh pelakunya, kalau bahasa sosiologi nyebutnya pelaku gitu. Jadi secara sadar itu dilakukan. Kemudian tanpa hak itu sosiologi melihatnya itu sebagai nggak ada yang menjadi dasar dia mengatakan seperti itu. Ya, dasar legitimasinya dari mana mengatakan bahwa informasi yang didapat mengenai ijazah palsu misalnya, itu dari mana dia tahu gitu. Kira-kira itu kalau sosiologi itu. Nah kemudian individu dan kelompok itu memunculkan itu adalah bisa pengertian itu individu dan kelompok itu pengertian sosiologi. Jadi, itu kan istilah terminologi sosiologi yang dimasukkan dalam undang-undang ITE. Nah jadi di situ pengertian adalah menyebabkan rasa tidak suka, rasa memusuhi, rasa hasut, provokasi, dan pada ujungnya juga ada rasa juga mengadu domba. Itu Pak, karena adu dombanya ini pengertiannya adalah karena pro kontra tadi gitu loh. Pro kontranya itu berarti berusul kepada pengertian adu domba. Jadi domba itu bukan pengertian terus pihak antar langsung bermusuhan, pukul-pukulan. Bukan ya. Bukan itu. Jadi karena sosiologi itu kan ilmunya hanya interaksi aja, dia interaksi sosialnya saja. Tidak harus terjadi kontak fisik. Oh, tidak yang mulia, tidak. Itu. Nah, kemudian di situ ada masyarakat tertentu itu yang masyarakat yang karena ini disebut ada muabalah, ada Islam ya berarti di itu masyarakat Islam kan. Muslim. Ya. Muabalah. Mubahalah. Ya. Maaf saya kan bukan ahli agama, saya kan orang sosiologi ya. Bahasanya beda. Ya, boleh nggak apa-apa coba. Kemudian di situ ada
yang menurut saya ada ketersinggungan kan, jadi merasa ketersinggungan menggunakan itu untuk sumpah kan, itu untuk sumpah kira-kira isinya. Sumpah bahwa ijazah hasil Pak Jokowi itu benar, bohong misalnya begitu. Begitu Pak. Ya kemudian masyarakat itu Islam kemudian berdasarkan syarat ini kan karena situ ada agama Islamnya, tapi juga ada ini antar golongannya. Karena kalau suku itu jelas, agama jelas. Yang nggak sulit itu adalah antar golongan. Antar golongan ini mengacu pada putusan MK. Nanti itu teman-teman pidana yang menjelaskan ya. Kalau saya dari sosiologi saja, karena itu terbatas ilmu saya kalau sampai ke pidana dalam. Tapi isinya dalam putusan PU 67 itu bahwa memang yang namanya antar golongan itu tidak semata-mata entitas yang hanya suku agama, tapi lebih luas dari itu. Gitu yang mulia. Oke, jadi berdasarkan syarat itu cukup mewakili misalnya salah satu unsur agama saja, bisa. Atau unsur suku, misalnya suku Jawa dengan suku Sunda, betul, atau suku Dayak, itu bisa mewakili ya. Betul. Itu yang dimaksud di dalam ini. Kemudian ini tantangan juga penyebarluasan kabar atau berita yang mengandung unsur kebohongan. Nah, kebohongan apa dimaksud dengan kebohongan? Unsur kebohongan dalam suatu pemberitaan atau berita yang disampaikan lewat media sosial. Ya, bohong itu kalau sosiologi itu memahaminya itu tidak berdasarkan faktanya, gitu, faktanya, atau kalau informasi menyesatkan. Cukup menyesatkan, berita itu menyesatkan, jadi berita bohong. Berita bohong adalah berita yang menyesatkan karena tidak sesuai faktanya. Itu kalau kaitan dengan ini tentu kemudian kasus, ya ini kan otomatis publik itu melihat faktanya benar nggak seperti itu. Kalau misalnya itu bohong, berarti selama ini Pak Presiden mulai dia jadi wali kota sampai ke gubernur, sampai presiden, kan itu sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, gitu loh, yang berwenang. Tapi tidak bisa berarti bahwa apakah itu pasti benar? Ya tentu namanya lembaga ini kan sifatnya mendasarkan pada aturan, ya pada aturan yang sifatnya nggak mutlak absolut benar juga enggak, gitu. Bisa saja salah, gitu ya. Tapi kita juga harus memahami bahwa itu lembaga yang berwenang. Ya kayak yang berwenang mengatakan dia asli benar, ya sudah, artinya yang bersangkutan Pak Jokowi ini kemudian jadi lolos presiden, lolos. Itu aja juga cukup bahwa itu. Tetapi di kaitan ini juga ada penjelasan dari guru-guru SD yang saya ada beberapa yang sampai ke saya dari ini kan penjelasan dari kepala sekolah, guru SD, kemudian ada juga SMP, SMA. Itu. Iya, nanti giliran saudara nanti sabar dulu nggih Pak Bambang. Biar saksi bercerita dulu. Ini saksi ahli ya, bukan saksi fakta, biar cerita dulu nggih. Ya, nyun sewu karena saya hanya berdasarkan yang dikasih penyidik ya. Jadi kan dasarnya kan data yang disampaikan penyidik. Saya tidak tahu ini karena bukan kewenangan saudara lah. Iya. Sebentar sabar dulu ya, terdakwa sabar dulu. Biar saksi kita tanya dulu, nanti ada giliran saudara untuk menanggapi ya. Jadi intinya itu ya mengenai itu. Nah, kemudian dari seluruh rangkaian cerita yang saudara tangkap dari konten YouTube yang disampaikan oleh penyidik Barreskrim, itu kan terus ada beberapa, saudara mendengar nggak, ada nggak akibat dari konten YouTube itu yang saudara dengar sendiri lah, misalnya ini tahu sudah bukan fakta, ini fakta ya. Saudara melihat nggak adanya keonaran dimaksud saudara sampaikan tadi, keonaran dalam arti di dunia maya itu sudah gaduh gitu, ada saling pro dan kontra komentarnya, komennya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, atau ada yang merasa keberatan. Ada misalnya saudara pernah mendengar adanya demo-demo, ya itu kan nanti apakah demo ini termasuk keonaran, kekacauan atau yang mana kan gitu. Ada demo-demo di Mabes Polri, atau adanya beberapa kumpulan alumni atau ikatan guru di Surakarta ini yang melapor ke Polresta mengenai keberatan terhadap adanya ini. Itu menurut saudara bagaimana ini? Menurut pendapat saudara? Ya, terima kasih Yang Mulia.
Jadi kalau apa yang ada demo-demo, kemudian adanya keberatan-keberatan, itu dalam sosiologi kategorinya adalah keresahan. Nah, keresahan itu masuk kategorinya keonaran. Itu karena kan tadi saya sudah jelaskan apa definisi keonaran. Nah, jadi di situ apa keberatan para guru demo ditunjukkan demo tanggal 29 September kalau nggak salah, di situ ada demo lagi tanggal 3 Oktober juga di situ. Kemudian ada surat-surat keberatan dari guru apa-apa gitu ya, saya diperuntukkan. Nah, itu saya anggap itu sudah, menurut pendapat saya itu sudah cukup mewakili adanya keresahan itu. Itu kan berarti kalau nggak ada resahan ya ngapain orang lapor-lapor. Itu jadi ada sesuatu yang berat, sesuatu yang menurut si pelapor ini sesuatu yang mungkin tidak benar atau menyinggung perasaan atau juga merugikan nama baik. Bisa kan nama baik sekolahnya, kan nama baik tempat dulu ini Pak Jokowi belajar misalnya, ya itu kan jadi otomatis kan menimbulkan keresahan. Pertanyaan kenapa, apa benar saya sekolahnya begini, apa begini, benar nggak sekolahnya di sini kan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu kan itu namanya keresahan. Jadi keresahan ini kan bagian dari unsur keonaran tadi ya, masuk kategori keonaran ya. Ya. Baik, terima kasih yang majelis yang mulia. Ahli ya? Ya, yang mulia. Saya hanya secara umum aja ingin mengetahui pendapat saudara dari pertanyaan ketua majelis tadi. Saudara menjelaskan mengenai sistem hukum yang dari penekanan terhadap individu dan sosial. Dalam hal ini kan secara umum sekarang kan banyak pandangan-pandangan atau para ahli hukum yang disiplin ilmunya itu sampling tumpang tindih. Nah, cara membedakan atau cara mencari untuk membedakan itu semua bahwasanya ini masuk dalam sistem hukum atau dalam disiplin ilmu yang lain, itu menurut pendapat saudara melalui apa cara tersebut? Kalau di dalam keilmuan, jadi kembali filsafat ilmu ya. Iya. Filsafat ilmu itu ada 5 menjadi patokan. Satu adalah ontologi. Jadi ontologi, secara ontologi diketahui ini ilmu kategori mana. Yang kedua adalah aksiologi. Aksiologi itu menjelaskan ini asal usul ilmu, maknanya apa ilmu ini, gitu kan. Kemudian yang ketiganya adalah epistemologi. Epistemologi dasar-dasar dari keilmuan sumber ilmu. Maaf saya potong, biar tidak meluas, mungkin yang berkaitan dengan perkara ini saja. Contoh mungkin ontologi itu kan, mungkin saya ini menunjuk, saya tanya dari pihak penasihat hukum, bisa ini ballpoint atau itu cuma apa itu, warna hitam tapi seperti batang. Jadi saudara ringkas saja yang berkaitan dengan perkara ini aja. Baik yang mulia, karena tadi yang mulia menanyakan saya secara umum, membedakan karena tumpang tindihnya ilmu kan, jadi tumpang tindihnya ilmu sehingga ilmu itu multidisipliner gitu bahasanya. Jadi yang terkait dengan ini tentu kita melihat dari pembedaan di perilaku sosialnya kalau sosiologi itu. Jadi perilaku sosialnya inilah bisa diketahui ini kategorinya sebagai perbuatan ya. Perbuatan bahasa hukum jadi perbuatan melawan hukum begitu. Jadi perbuatan itu Pak. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan ini di dalam sangka itu kan ada menulis buku misalnya Jokowi undercover. Nah itu kan sudah satu perbuatan sebenarnya. Kalau pengertian sosiologi, nah outputnya hasilnya adalah buku. Tapi itu melalui proses perbuatan. Gitu. Kemudian kalau dari perbuatan terdakwa yang dituduhkan ini, kalau pendapat saudara secara aspek sosial itu bisa dikategorikan dalam sistem hukum sosiologi atau sistem hukum pidana? Dalam kategori sosiologi hukum pidana, ya. Namanya legal sosiologi kategorinya. Oke, sekarang saya juga secara umum silahkan berpendapat.
bahwasanya mengenai kebebasan berpendapat ini kan ada beberapa sistem hukum yang saling bergumul. Betul. Kemudian masing-masing saling melegitimasi pendapat mereka masing-masing. Kalau secara sosiologi hukum itu bisa dimasukkan dalam keilmuan sosiologi hukum atau tidak? Iya, jadi dalam kategori sosiologi hukum itu, kalau misalnya satu aspirasi, demokrasi kan aspirasi, menyampaikan pendapat. Nah, menyampaikan pendapat ini baru kategori adalah suatu ekspresi. Ketika menyampaikan pendapat itu kemudian mengkritik, nah itu sebuah kategori kritik sosial, meningkat jadi kritik sosial. Tapi kemudian kalau sosiologi itu kemudian hati-hati, nggak boleh lepas. Ininya misalnya berbau menghina, ya penghinaan, karena penghinaan ada pasal penghinaan. Ada kemudian merendahkan pihak lalu menyerang melawan pihak ini. Nah, jadi ada bahasa-bahasa yang lainnya disebut hate speech, yaitu ujaran kebencian. Nah, itu ini tapi juga ada berbau kemudian makar misalnya kan, karena dia makar, atau berbau penodaan agama. Jadi itu kan perilaku-perilaku sosial yang sebenarnya mengarah kepada perbuatan melawan hukum, karena di hukumnya sudah ada yang mengatur. Nah, perspektif yang saudara sampaikan tadi itu apa perspektifnya, pendekatannya? Pendekatannya itu sosiologi hukum. Kalau teorinya ada dua teori di situ, teori contagion, yaitu jadi itu teori menular. Suatu perbuatan itu akan menular, Pak. Jadi kalau nggak diselesaikan, ya menular. Apalagi kalau sifatnya negatif, ya menular ke yang lain, misalnya berpendapat mengkritik terhadap rezim misalnya gitu, kemudian menular yang lain. Yang kedua adalah teori ini butterfly effect. Butterfly effect itu satu teori yang menjelaskan ketika satu perbuatan itu tidak ditangani dengan baik, maka perbuatan itu kemudian bisa mengarah ke yang lebih luas. Ini konteksnya yang hukum ya, pelanggaran hukum. Tapi bukan perbuatan umum dalam pengertian umum, bukan yang berkaitan dengan hukum. Baik. Kemudian dalam berhubungan dengan perkara ini, kalau menurut pendapat saudara, perspektif apa atau pendekatan apa yang diberikan terhadap kasus yang sedang berjalan ini? Iya, pendekatannya dua. Itu satu, pendekatan sosiologisnya adalah meletakkan pada posisi di mana kasus ini adalah kasus berbau itu tadi menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian lah, bahasanya itu dua itu. Kemudian yang kedua, bahwa sosiologi memberikan satu penjelasan faktanya seperti apa gitu kan, fakta. Jadi perspektif fakta menjelaskan bahwa ini ada sesuatu yang perlu istilahnya ya perlu diungkap, dibuktikan lah gitu. Nah, pembuktian inilah yang kemudian harus dilanjutkan. Kalau menurut pendapat saudara, bisa nggak dengan menggunakan dua pendekatan pemidanaan atau secara peradilan pidana? Bisa, itu nanti kategorinya itu sosiologi hukum pidana masuknya, Pak. Jadi pemidanaan itu kan satu konsep di mana seseorang yang melakukan perbuatan itu kemudian ada sanksi pidananya. Nah, kan agak pentingnya apa? Supaya dia jera, supaya kan ada sisi mengedukasinya itu, mengedukasi. Begitu. Tapi juga bisa saja dalam sosiologi itu yang jauh tentang hukum pidana itu adalah membuat agar itu tidak menular ke yang lainnya gitu. Jadi istilahnya jadi penegakan hukum, law enforcement pendekatannya itu. Oke, sekarang mungkin satu lagi untuk subjek hukum. Kalau dari perspektif sosiologi hukum untuk dua terdakwa ini, pendapat saudara bagaimana terhadap tindakan yang didakwakan tentunya? Iya, subjek hukum kalau dalam orang hukum kan nyebutnya naturalisme person. Orang badan hukum itu rek person. Kalau sosiologi itu pengertiannya individu. Jadi individu orang per orangnya. Nah, kemudian dari situ maka kita bisa menempatkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah mewakili individunya, tanggung jawab pribadinya. Kalau dia menulis buku, ya tanggung jawabnya dia sebagai penulis bukunya. Ketika dia menyatakan itu di depan
orang lain dan itu didengar orang lain, ya berarti tanggung jawab dia sebagai. Nah, kalau dikaitkan dengan subjek hukum dengan yang lain, itu secara perspektif sosiologi hukum akan melanggar hak orang lain atau tidak, itu bisa dilihat dari teori apa? Mungkin saudara tahu? Ada namanya teori, jadi ilmu korban, namanya viksimologi, itu kategorinya nanti ke korban. Jadi, viksimologi. Itu kan karena viksimologi adalah bagian dari sosiologi, itu perkembangan yang hukum. Karena ada viksimologi, ada kriminologi, gitu. Itu sekarang berkembang lagi. Jadi intinya adalah bahwa dari aspek ada pihak yang dirugikan. Karena interaksi itu kalau nggak ada yang dirugikan ya bukan hukum, nggak mengatur ya, hanya biasa. Karena kan ini seperti sekarang kan interaksi biasa ya, artinya antara saya sebagai ahli, Bapak yang mulia sebagai hakim. Nah itu aja interaksi, tapi belum mengarah menjadi hukum, kan hukum nggak ada hukumnya yang dilanggar di situ. Kalau cara mengukur untung ruginya tadi, kalau dari aspek sosiologi hukumnya, dinilai dari mana? Untung ruginya dinilai dari ini, pengakuan korbannya, pengakuan korban sama buktinya. Jadi ya korban ini mengaku, kalau mengaku ya saya merasa dihina sama orang itu, atau saya merasa dilecehkan, atau saya merasa istilahnya dinodai lah, bukan dinodai dalam pengertian negatif, bukan dinodai, pokoknya direndah-rendahin. Jadi merasa, oh agamamu kok begini, ini agama, itu kan ada yang merasa ya agama saya paling benar gitu. Nah itu kategori sudah. Oke. Silakan. Sudah capek belum? Hah? Sudah capek belum? Oh minum dulu ya. Iya boleh minum dulu ya. Saya kan hanya menjelaskan aja ya, jadi nggak punya pretensi apa-apa. Masih lama ini. Dulu. Ya. Kalau mau minum sudah. Saya tidak tanya banyak, hanya satu saja, begitu ya. Dalam video podcast Gus Nur 12 official itu terdiri dari 2 video, tentunya saudara sudah melihat, begitu ya. Dalam video Gus Nur tersebut, di situ ada sumpah, ada kalimat-kalimat yang menyangkut masyarakat. Kemudian ada guru, kemudian ada Al-Quran, gitu ya. Nah, sehingga muncul antaranya tadi sudah disebut demo, ada yang melapor, kemudian ada pernyataan dari guru, ada pensiunan guru dari sekolah, kemudian dari beberapa hal. Nah, ya gitu ya. Pertanyaannya, apakah sudah termasuk membuat resah atau keonaran hal tersebut? Karena sudah menyangkut sekolah, ada yang melapor, ada yang demo, seperti itu. Silakan Ali. Iya, yang mulia, seperti saya jelaskan bahwa itu kan keonaran menunjukkan keonaran di kalangan rakyat, gitu kan bahasanya itu. Jadi kalangan rakyat itu, kalau pengertian sosiologi itu society, masyarakat. Jadi masyarakat itu dianggap sebagai rakyat, itu bahasa politik. Kalau bahasa sosiologi tidak mengenai rakyat. Rakyat sosiologi politik ada rakyat, tapi lebih penekanan ke sosiosnya, jadi masyarakat. Nah, di situ adanya pihak-pihak tadi, entah pensiunan, entah apa, itu semua kan bagian dari satu masyarakat. Nah, itu sehingga disebutnya ini kalangan rakyat. Kalangan rakyat itu adalah pengertian yang mencemaskan di kalangan rakyat, berarti itu secara keseluruhan itu orang-orang yang mewakili. Karena kan kalau sosiologi itu nggak bisa semua masyarakat dikumpulkan dari satu tempat, nggak bisa. Maka disebutnya teorinya itu representasi, mewakili. Jadi kalau bahasa kerennya itu kita ada namanya DPR, kan Dewan Perwakilan. Karena nggak mungkin semua orang dikumpulkan di satu tempat. Demokrasi langsung kan nggak bisa kecuali di RT RW. Nah karena itu sosiologi melihatnya apa yang sudah disampaikan oleh entah itu guru, entah itu pensiunan atau pihak-pihak lain, itu semuanya itu kategorinya adalah di kalangan rakyat, itu pengertiannya adalah masyarakat. Gitu ya. Masuk meresahkan atau enggak? Ya itu tadi sejarah itu meresahkan, karena
kan ini kan beritanya, berita kan kalau di bahasa ini pidananya ya, nanti ditanyakan ke pidananya. Kalau di situ kan sengaja menyebarkan, kan menyebarkan berita bohong yang menimbulkan, menerbitkan, kalau bahasa kan itu bahasa Indonesia zaman dulu, menerbitkan keonaran di kalangan rakyat gitu. Jadi itu berita itu sudah dikategorikan meresahkannya karena menimbulkan itu sosiologi itu dampak. Jadi sosiologi itu nyebutnya dampak. Kalau kita orang hukum nyebutnya ya akibat hukum. Itu bahasa hukum. Kalau bahasa sosiologi dampak. Jadi di situ dampaknya adalah membuat keresahan, kegaduhan. Yaitu apa? Yaitu ada yang demo-demo itu. Ada yang menyampaikan dengan surat-surat keberatan juga, ada yang melapor juga. Nah itu sudah dimaknai sebagai sosiologi adalah satu keresahan. Dan itu sudah kategori yang keonaran. Itu yang Cukup satu tok aja. wis nggih. Selanjutnya kami berikan kesempatan pada penuntut umum, silakan. Terima kasih Mas Hakim. Saudara ahli ya, tadi sudah menjelaskan bahwa ini keterkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang terdakwa pada podcastnya itu yang diunggah di YouTube ya. Tadi intinya bisa menimbulkan keresahan, kegaduhan, terus kegemparan meskipun itu di dunia maya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama ini, kalau kita berbicara bukan akibat, saudara tadi menjelaskan bahwa itu terminologi hukum ya. Kalau sosiologi hukum dampak. Saya berbicara mengenai dampak ini. Nah, ketika pada waktu itu dampak yang ditimbulkan itu apakah harus itu masif? Sebagai contoh begini, ketika itu demo itu tidak semua warga negara Indonesia ya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mungkin ada juga mungkin yang gaptek terhadap teknologi terkait dengan YouTube, penguasaan Android ataupun handphone atau mungkin iPhone sekarang ya. Ini kan timbulnya, saudara tadi menjelaskan bahwa itu ada timbul unjuk rasa. Kalau misalnya ini dalam satu titik saja di ibu kota timbul demonstrasi akibat dari podcast yang telah diunggah oleh terdakwa, terus kemudian itu hanya sifatnya itu kelompok yang terjadi di suatu daerah saja, tidak masif. Apakah itu sudah memenuhi kualifikasi keonaran itu? Baik yang mulia, pengertian sosiologi itu ada teori namanya teori fenomenologi dalam sosiologi itu. Jadi suatu fenomena satu itu dianggap mewakili, bisa dianggap sebagai mewakili. Karena apa? Karena makanya kita ada istilah fenomena gunung es gitu kan. Itu satu puncak satu bawahnya bawah. Nah, demo-demo yang terjadi di satu tempat itu berarti memang terjadi di satu itu. Berita yang karena ini ada podcast, ada berita kan itu. Jadi berita itu hanya didengar di kalangan itu. Kenapa di tempat lain belum demo? Ya karena mungkin belum mendengar, belum reaksi. Itu. Yang kedua, bisa saja dipahami bahwa itu mereka-mereka yang demo itu merasa keberatan. Jadi merasa keberatan karena interaksi sosial itu akan harmonis kalau salah satu pihak itu dalam posisi yang proporsional. Ini kan jadi nggak proporsional karena ada yang merasa direndahkan. Dia tersinggung. Makanya dia melakukan demo, menunjukkan ini. Meskipun demo itu tidak harus dipahami seperti tahun 98 yang harus bakar-bakar. Tidak, itu lain, itu namanya kan. Itu dapat anarkis kalau sosiologinya tidak tahu. Ya, nah itu cukup ini saja. Ya. Jadi masifnya itu tidak perlu menyeluruh ke seluruh Indonesia ya. Terus berikutnya tadi saudara menjelaskan bahwa ada lingkup itu dalam sosiologi kan, dari lingkup terkecil pribadi, keluarga, terus komunitas atau kelompok, tidak menyeluruh. Jadi tidak istilahnya secara, kalau kita berbicara misalnya globalnya seluruh Indonesia begitu kan, sudah terwakili bahwa ada demo di Jakarta, terus ada pihak-pihak kepala sekolah yang akibat ada kejadian ini merasa ada wali murid atau mungkin keluarga atau alumni yang mempertanyakan, terus akhirnya kepala sekolah bersepakat mengadukan pengaduan, terus kemudian ada yang tindakan nyata yang demo tadi. Lah, yang ingin saya tanyakan, interaksi yang terjadi akibat dari yang dilakukan oleh
kedua terdakwa dalam podcastnya itu, kalau ditunjukkan mengenai itu ketersinggungan, kayak gitu, itu ketersinggungan. Saudara tadi menyatakan bahwa di situ ada tuduhan menyangkut Pak Jokowi, ijazah palsu. Sekiranya apakah perlu Pak Jokowi sendiri yang harus tersinggung, atau bisa boleh pihak-pihak lain di luar Pak Jokowi? Jadi gini. Ini kan ada yang melapor, ini namanya saya jelaskan ada Dodo Baidowi ini, kayak gitu. Menurut saudara gimana? Pendapat saudara? Jadi dalam sosiologi itu tekanannya kepada individu. Individu itu dipahami individere dan individuum. Jadi individere itu sesuatu tak terpisahkan. Jadi dia ada ngait yang lain. Individuum berarti ada juga pihak-pihak lain. Itu karena manusia itu kalau menurut sosiologi nggak bisa berdiri sendiri, nggak ada manusia lahir dari batu sendiri lahir gitu, nggak bisa. Jadi sosiologi itu menekankan mesti ada temannya, namanya sosiologi jadi teman. Nah, jadi penjelasannya bahwa apa yang disampaikan oleh keberatan-keberatan itu sesungguhnya mewakili dari satu, entah itu komunitas, entah itu satu mewakili kelompok, entah mewakili masyarakat, gitu. Oh, jadi reaksi yang terjadi di masyarakat dampak dari podcastnya itu mungkin masyarakat mengambil aksi yang berbeda, tapi itu dipahami sebagai bentuk ungkapan keresahan itu tadi ya? Iya. Oke, terus sekarang berikutnya, saudara juga saya melihat di sini juga ahli hukum ya, tapi saya bertanya mengenai legal sosiologi aja, hukum legal sosiologi hukum, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang terdakwa ini, kita melihatnya, saya ingin menanyakan ini, apakah ada dari yang saudara lihat itu ada niat jahat mens rea yang dilakukan oleh kedua orang terdakwa ini, utamanya terhadap kasus ini? Bukan tindakannya, kalau aktoriusnya mungkin saya hanya menanyakan mengenai mens rea-nya aja, kayak gitu. Bisa dijelaskan enggak? Karena saudara tadi menjelaskan bahwa Pak Bambang ini sudah membuat buku Jokowi Undercover, dan saudara melihatnya pada waktu ada kejadian, ada implikasi dari yang telah Pak Bambang buat. Ini gimana terkait dengan mens rea-nya? Jadi begini, dalam sosiologi itu kan namanya ilmu interaksi, dia berinteraksi komunikasi ya. Nah, interaksi komunikasi itu selalu ada niat, ya, niat, ada motif, ada ya macam-macam kehendak. Makanya kalau hukum itu ada teori kehendak, ada teori ini. Sosiologi juga sama, ada teori-teori mengenai motif. Motif itu ada teorinya. Nah, sehingga dalam konteks ini tidak mungkin sesuatu itu dinyatakan ini tidak ada kejadian hanya ini. Karena apa? Karena itu sudah dalam bentuk yang kita terima kan podcast rekaman video. Berarti kan sudah ada proses di situ. Kalau misalnya yang satu menolak kan nggak jadi. Saya misalnya nggak jadi. Artinya tidak terjadi video podcast itu gitu loh. Kan menolak misalnya ini Sebentar, sabar dulu Pak Bambang, nggih. Iya, nanti dicatat aja, nanti keberatan saudara nanti disampaikan. Ini melihatnya karena ahli sudah melihat podcast itu, terus kemudian saya ingin tanyakan tadi apakah ada sikap batin atau niat jahat itu. Saudara tadi kan menarik dari ke belakang, dari kejadian Jokowi Undercover ya, buku yang sudah dibuat oleh Pak Bambang itu sendiri. Terus kemudian saudara ingin saya jelaskan, kalau sekiranya dalam buku itu tidak menuduhkan sesuatu hal sampai terkait posisinya yang bersangkutan dihadirkan dalam kapasitasnya di persidangan kali ini, saudara kan bisa menarik garis lurus itu secara secara berkesinambungan bahwa saudara melihatnya itu menemukan atau tidak, khususnya untuk Pak Bambang awalnya kayak gitu. Bagaimana pendapat saudara? Gimana pendapat saudara? Jadi begini Pak, penjelasannya itu, sosiologi itu kan ada istilahnya itu historical background. Historical background itu teori yang menjelaskan suatu peristiwa hukum, peristiwa sosial lah bukan hukum, suatu peristiwa sosial itu selalu ada
sebab musabab di belakang. Jadi itu. Yang mendasari. Jadi kalau nggak ada, nggak bisa saya tiba-tiba sama Pak Hakim benci banget, nggak bisa. Karena Pak Hakim pakai kacamata saya benci, nggak bisa. Sosiologi memahaminya hanya konteksnya mesti ada kejadian-kejadian atau ada peristiwa-peristiwa yang memang sebelumnya ada. Oke, lah keterkaitan tadi saudara menyebutkan Jokowi undercover tadi, ditemukan enggak oleh apa saudara menurut saudara ada Pak Bambang ini ada indikasi apa menuduhkan atau mungkin kita nggak ngomong kedengkian atau apa, ada enggak? Saya tidak bisa menjelaskan detail mengenai buku karena saya membaca buku itu. Saya sempat baca klipnya, tapi clipping yang dibuat oleh satu media di Ringkes. Karena itu tidak langsung, saya nggak berani mengutarakan. Tapi baca isinya, apakah si penulis ini betul-betul membaca langsung buku itu, saya tidak bisa. Kan ini kan second, ya. Nah, saya sebagai seorang istilah sebagai pakar gitu ya, sebagai pakar, nggak boleh menjelaskan itu terlalu jauh. Tapi yang jelas bahwa itu yang dinyatakan itu di dalam tulisan itu mengarah. Ya, kalau tidak, artinya BT ini tidak diproses hukum sebelumnya. Jadi tidak ada proses. Tapi di dalam buku itu kan sudah membuktikan bahwa ada ungkapan-ungkapan yang menyatakan bahwa buku saya tidak disidangkan, Pak. Nggih, sebentar. Pak Bambang sabar dulu nggih. Tolong tolong dicatat nggih Pak Bambang, setiap keterangan saksi yang kira-kira keberatan itu dicatat, nanti disampaikan nggih. Nggih. Pasal tunggal TE bukan kita enggak pernah dibuka pengadilan. Nggih, sabar dulu biar ahli menjelaskan sesuai pertanyaan dulu. Nggih. Silakan keberatannya nanti dicatat, nanti disampaikan giliran saudara. Nggih. Nggih, silakan dilanjutkan. Ya. Baik, ini di Pak Bambang Tri ya. Saudara dalam BAP juga menyebutkan bahwa di sini ada berkaitan dengan legal sosiologi ini ada berita bohong, sudah saya sudah jelaskan tadi terkait bahwa tadi. Ya. Terus yang ingin saya tanyakan untuk terdakwa Sugi Nur, kapasitasnya yang bersangkutan ini kan mengundang. Ya, mengundang. Terus yang ingin saya tanyakan, ada keterikatan apa? Apa sekiranya mensreanya apa yang dilakukan oleh terdakwa Sugi Nur ini? Bahwa ini kan sebenarnya berita ini masih simpang siur apakah ini ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak. Tapi beliau ini mengundang saudara Bambang Tri kayak gitu. Apakah ditemukan? Di sini saudara menjelaskan tentang legal sosiologi mensreanya dari terdakwa Gus Nur, Sugi Nur. Saudara bisa jelaskan? Iya, kalau dari dua itu, dari kasus yang Gus Nur ini kan mengundang. Orang mengundang itu berarti kan ada, dalam titik ada. Apakah mengikuti perkembangan sebelumnya? Mungkin mengikuti perkembangan sebelumnya, kan dia mengikuti, kemudian mengundang. Tapi kita nggak tahu ya alasan. Ya kita nggak ngerti, itu kan urusan suasana kebatinan yang bersangkutan. Tapi kalau sosiologi itu kan menjelaskannya itu pada fakta-fakta sosialnya itu. Jadi setiap fakta itu kan bisa dipahami tersurat dan tersirat. Jadi yang nyata kelihatan, tapi ada juga yang tidak kelihatan. Cuman terekspresi dari wujud percakapannya itu di podcastnya itu. Oke. Begitu. Ya. Mungkin kita diskus sebentar ya, ada ajannya. Ya. Oke, silakan.
Oke, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli ya, mohon saudara ahli berikan pendapat ya. Tadi dari majelis sama teman sudah mengupas masalah unsur keonaran. Kemudian terkait berita bohong. Misalkan ahli menerima berita dari seseorang yang kemudian ahli ingin memverifikasi kebenaran dari berita tersebut. Dari ahli sosiologi hukum, apa yang menjadi penilaian ahli untuk menilai suatu berita tersebut benar atau bohong? Biasanya sebuah informasi ya, berita itu di dalam konteks sosiologi itu lebih mengandung pesan-pesan, gitu kan, pesan-pesan. Jadi ada message-nya yang disampaikan. Nah, ketika message itu yang disampaikan tidak sesuai fakta, nah itulah atau menyesatkan, itu sosiologi menyebutnya itu bohong. Nah, untuk menilai itu tentu kemudian sosiologi ini kan memberi penjelasan interaksi. Ya berarti dia harus berinteraksi yang lainnya juga, menanyakan, kalau bahasa kita mengklarifikasi bahasa kerennya. Jadi menanyakan benar gak ini atau ini. Nah karena itu kan kalau kita lihat apa yang terjadi dalam kasus ini kan ada siswa atau apa di sekolah yang dijelaskan itu menanyakan benar nggak gitu. Nah ini kan klarifikasi sebenarnya, satu bentuk benar nggak sih sebenarnya gitu ya. Nah pertanyaan-pertanyaan ini kan berkembang di dalam masyarakat karena itu dianggap sebagai bentuk apa namanya, bentuknya itu jadi bentuk komunikasi mengandung kebohongan gitu, karena nggak dibalas oleh yang resmi. Kalau sekolah kan resmi nih, kepala sekolah menyatakan enggak ini benar sesuai data ini, dia kok sekolah kok di sini misalnya. Nah berarti kan itu oleh lembaga resmi, atau KPU sudah menyatakan betul kok ini ketika dia dulu mencalonkan dari wali kota ini sampai ke apa namanya presiden gitu kan, ada klarifikasi kan, itu sudah ada verifikasi, sudah ada pengecekan semua. Jadi nggak mungkin satu lembaga resmi yang apa tiba-tiba menyatakan oh ini betul, nggak bisa. Mesti ada proses gitu. Nah proses itu oleh sosiologi dipahami sebagai apa namanya fakta kebenaran. Nah ketika ada fakta lainnya mengatakan oh enggak itu bohong misalnya, oh ini enggak mungkin bisa saja, maka yang dipercaya yang mana? Ya yang dari lembaga resmi itu. Lembaga dari resmi itu yang menyampaikan. Kalau bahasa pengadilan itu kan udah diproses di pengadilan. Terus mengatakan oh nggak percaya pada pengadilan, ya nggak bisa, karena yang resmi adalah di pengadilan itu. Belum diproses. Yang dimaksud lembaga resmi tadi seperti apa contohnya? Kalau ya, dalam hal ini ada KPU misalnya, kemudian dari sekolahnya. Kalau kampus ya kampus kan, kampus juga menyampaikan waktu itu beritanya kan ada tuh, rektor dia menyampaikan misalnya. Itu kan lembaga resmi namanya. Artinya bukan. Sebentar sabar dulu Pak Bambang ya. Dicatat mawon, yang keberatan sudah dicatat, nanti kan banyak, nanti baru sampaikan nanti keberatannya, oke? Kalau dari seseorangnya, dari subjek hukumnya, orang itu bisa ahli sosiologi memberikan pendapat nggak bahwa oh orang ini bisa dinilai, orangnya ya bukan beritanya, orang ini bisa dinilai apakah yang berita yang dia sampaikan itu bohong atau validnya? Bisa. Kalau misalnya orang itu di dalam sosiologi itu ada namanya teori status dan peranan. Jadi status seseorang itu bisa menjadi keyakinan bahwa informasinya itu benar. Peranan status ya jabatan seorang, kalau kepala sekolah ya kepala sekolah, kalau guru ya guru, kan gitu. Arti kan itu kan status itu. Guru, sekolah, dosen, apa rektor semua itu kan semuanya, termasuk Pak Jaksa. Itu kan status Bapak secara sosiologi. Nah teorinya itu karena di dalam penjelasan pendapat si Pitirim Sorekin itu ahlinya itu ahli sosiologi mengatakan bahwa itu menentukan sebuah informasi atau sebuah berita itu dipercaya atau tidak. Jadi dari siapa yang menyampaikan itu, jadi status itu. Yang kedua tentu dari sisi peranan. Kadang-kadang orang punya peranan tinggi,
Karena peranannya itu apakah dia sebagai staf ahli presiden atau dia staf ahli menteri atau staf ahli apa, atau staf ahli ini. Nah itu bisa kategori karena peranan-peranan yang dijalankan itu. Jadi suatu berita yang diterima contohnya oleh seorang ahli ya, contohnya ahli menerima suatu berita, dilihat dari status seseorang tersebut dan klarifikasi dari berita tersebut menuju ke mana gitu ya. Mana? Iya. Bisa, kemudian, tapi bisa juga dari kedekatan. Kan kedekatan, kan terpercaya misalnya. Saya yang nyampein misalnya ngomongin orang tua saya kok, yang ngomong ini ya itu bisa aja kan. Karena kedekatan orang atau yang ngomong anak saya misalnya kan. Jadi bisa. Kemudian terkait perkara ini Pak, di mana yang dipermasalahkan adalah ijazah palsu Pak Presiden Joko Widodo ya. Sebagai ahli sosiologi yang tentunya mengamati perkembangan sosiologi di masyarakat kita. Apabila suatu berita tentang ijazah seorang presiden palsu, bagaimana pendapat ahli ini? Apa yang berdampak di masyarakat? Iya, yang dapat di masyarakat kemudian timbul ini apa namanya ekspresi namanya kalau dalam sosiologi itu ekspresi ungkapan, mempertanyakan benar nggak seperti apa, benar nggak seperti apa. Jadi itu yang nanti menunjukkan kegaduhan, benar nggak sih gini-gini, gimana sih? Ya, sering menanyakan itu. Nah, menanyakannya bisa lewat alumninya, lewat sekolahnya, lewat ini ya. Namanya orang menanyakan bebas saja kepada siapa yang dia referensi atau preferensi orang yang diyakininya mendapatkan berita yang benar. Kalau menurut ahli sosiologi, apakah itu berita yang biasa-biasa saja atau sebuah berita yang besar di mana seorang presiden negara disampaikan berita ada ijazah mempunyai ijazah yang palsu? Ya tadi kan saya sampaikan mengenai teori status. Ya karena teori dasar statusnya presiden ya itu kan berarti menarik perhatian seluruh masyarakat bahwa presiden adalah berijazah palsu misalnya. Itu kan berita yang kemudian masyarakat kepo gitu, ingin tahu apa sih sesungguhnya, benar nggak gitu. Itu kan ini situasi pertanyaan-pertanyaan publik terhadap masyarakat yang kemudian bisa dipahami sebagai bentuk keresahan. Yes, apabila ada pihak lain yang merasa berita tersebut bohong, apakah pihak lain tersebut berhak untuk melaporkan atau harus Pak Presiden Jokowi? Kalau soal melaporkan itu ada kategori, kalau sifatnya beritanya ke publik ya publik bisa melaporkan, itu kan jadi bukan delik aduan, delik biasa. Delik umum ya? Ya umum. Orang yang namanya menyangkut dengan masyarakat ya boleh. Kemudian berita tersebut disebarkan melalui media sosial YouTube ya. Nah, sebagai ahli sosiologi ada kaitannya dengan media sosial ya, sosiologi media. Bagaimana nih dampak masif dari penyebaran suatu berita yang diposting atau disebarkan melalui YouTube? Iya, karena yang disampaikan itu mengandung sesuatu yang menarik, ya kemudian reaksi publik kan, namanya bereaksi publik ingin tahu lebih jauh, gitu kan. Nah, ketika mereka, jadi sebuah postingan, sebuah pernyataan di dalam medsos itu kan sifatnya stimulus merangsang orang untuk tahu lebih jauh. Ya, artinya karena mendengar kan. Dengan diposting di YouTube tersebut, apakah bisa diartikan sudah menyiarkan? Iya, karena YouTube, kemudian Twitter misalnya, atau media-media yang lain, karena sekarang jumlahnya banyak. Pengertian sosiologi hukum pidana itu atau sosiologi media lah, yang sosiologi media itu sudah disebut di muka umum pengertiannya. Jadi memang sampai hari ini belum ada penjelasan secara aturan undang-undang, belum. Ya di muka umum itu pengertiannya ya masih di depan masyarakat banyak gitu. Tapi kalau dalam pengertian sosiologi media ya itu sudah disampaikan orang di media, berarti diketahui umum. Ya, ditonton banyak orang ya, bahkan seluruh dunia ya. Betul. Cukup ya? Kami cukup. Cukup. Nah, sekarang giliran saya berikan kepada penasihat hukum. Silakan. Terima kasih Yang Mulia.
Saudara saksi Ahli ini. saksi ahli, sebenarnya nggak ada keterangan ahli. Keterangan ahli, boleh tahu lulusannya mana? Tadi saya dengar Trisakti ngajar, tapi lulusnya dari mana? Ya? Sudah tadi sudah saya bacakan Iya, tadi. saya Nggih. katakanlah terlewat tidak mendengar. Nggih, monggo dijawab aja dijawab. Nggih. Alumni mana dulu? Tadi S1, S2, S3-nya double dia. Nah, dua kuliah di sosiologi juga di hukum ya, kalau nggak salah tadi nggih. Iya, maksudnya kampusnya yang boleh. Nggih. Yang pertama di Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada, S1-nya, S2-nya Magister Sosiologi, Magister Sosial Ilmu Fisip UI. Yang ketiga Doktor Kajian Kebijakan Publik Fisip UI. Kemudian di hukumnya S1-nya Fakultas Hukum Universitas Satya Agama Jakarta, S2-nya Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan S3-nya Doktor Hukum Trisakti. Terima kasih Yang Mulia. Luar biasa, hebat kampus-kampusnya juga ya. Tapi saya juga punya pengetahuan sedikit lah tentang sosiologi. Karena tahun 90 saya masuk program sosiologi di Technische Universität Berlin ya, Jerman. Jadi jago-jago sosiologi kita ngerti lah. Saudara saksi, dalam pendekatan ilmiah ada dua elemen penting kategori itu disebut ilmiah. Mungkin kita samakan dulu persepsinya, sehingga pembicaraan kita ini betul-betul bersaksi sesuai yang Anda bilang dalam sumpah, sebenar-benarnya, sebaik-baiknya sesuai pengetahuan. Nah, pertanyaan saya, apa dua elemen penting dalam kategori kegiatan ilmiah? Saya jawab, ya boleh. Kategori ilmiah itu, ya ini karena yang keras sedikit. Mulia karena Bapak, ya Bapak ya rekan, jadi menanyakan. Nah, pengertian ilmiah itu satu ya tentu itu objektif, gitu kan, namanya objektif. Objektif. Ilmiah tadi kalau filsafatnya tadi udah jelasin. Jadi objektif. Yang kedua itu bisa ada buktikan, bisa dibuktikan. Kalau bahasa ini diverifikasi. Nah, jadi untuk menyatakan karena kebenaran kan, artinya kan gitu Pak. Jadi sepanjang itu objektif, sederhananya objektif, nah itu bisa dibuktikan, itu sudah cukup itu. Ada yang lainnya, misal diobservasi, itu sifatnya empiris, itu sifatnya, itu banyak itu ambil-ambil ininya. Tapi dalam pengetahuan yang saya terima, yang saya dapat, itu lebih ke itu saja, lebih tambah mudah. Karena nanti kalau kita bicara teori, banyak sekali teori. Ya, dijawab aja yang ditanya aja. Metode saja. Ya, tadi metode ilmiah tadi. Ya, persepsi saya itu tindakan berpikir ilmiah, objektif, sistematis, lanjutnya, kemudian toleran, jujur, benar, adil. Yang saya maksud elemen ilmiah itu dua, yang saya maksud adalah metode dan yang kedua istilah. Karena semua begitu, mulai kita belajar, kaji metodenya apa, kemudian istilah-istilah apa yang dipakai. Nah, di sini dikaitkan dengan metode, saya melihat Anda bisa dari deduktif ke induktif. Nah, saya mencoba dari induktif ke deduktif dan membangun istilah-istilah. Nah, dalam keterangan Anda sudah meyakini dengan pendekatan ilmu sosiologi tadi caranya objektif. Tapi dalam paparan Anda tidak objektif. Di mana tidak objektifnya? Satu, apa yang ditanyakan jaksa tadi soal dampak. Gitu? Bisa menimbulkan keonaran, keresahan, istilahnya sampai ada tingkatannya tadi, kita mendengar semuanya.
sampai kepada anarkis juga. Ya, anomi yang paling tinggi, chaos itu. Nah, sisi lain, Anda tahu nggak dampak dari ini? Kami nggak gelisah, kami senang, kami happy, karena kami akan lihat benar nggak nih Jokowi ijazahnya asli atau palsu. Nggak ada yang gelisah, betul? Nah, ini fakta sosiologis namanya. Kumpulan individu-individu. Kenapa Anda cuma satu pihak timbul kegelisahan? Enggak, kita happy kok. Karena kalau ini terbukti, itu punya baru yang disebut dengan akibat hukum. Nah, itu istilah ya, dan metodenya udah berbeda kita. Tapi Anda di sini, menurut istilah saya, Anda melakukan penyelundupan sosiologi, ya. Jadi ada yang diselundupkan oleh Anda, nggak diterangkan secara ilmiah tadi. Maka oleh karena itu, bagaimana Anda memandang, pertanyaan saya, orang-orang yang seperti mereka datang ke sini tanpa dikasih ongkos, tanpa dibiayai dari berbagai macam daerah, bukan cuma Solo aja nih, banyak. Ya. Sebentar. Nah, itu tolong ya. Pak Penasihat Hukum, pertanyaan ya, maksud saya begini, Pak. Ini fakta sosiologis, secara individu-individu datang ke sini dengan penuh sukarela, bukan dengan kegelisahan. Bagaimana menerangkan ilmu tadi kepada mereka ini dan saya di sini semuanya? Ada ilmunya? Yang ditanyakan apa yang ditanyakan? Ya itu tadi, apa ilmu Anda menjelaskan istilah-istilah apa yang Anda bisa terangkan kalau ini tidak ada kaitan dengan kegelisahan. Justru happy kita ke sini. Ya. Bahkan tanpa disadari polisi, jaksa, hakim mestinya happy. Kenapa? Karena dapat kerjaan ada kayak begini. Kalau nggak dapat kerjaan, kau juga. Ya, ini soal happy. Jangan dibantah-bantah tadi. Ini karena ahli, silakan dijelaskan menurut keahlian saudara. Sesuai keahliannya. Kita juga ahli lah bisa. Tadi kan oleh karena itu, Yang Mulia, mohon dengan hormat Yang Mulia, Mulia nanti menjembatani aja menilai. Ini kan dia merasa pakar tadi. Anda bilang pakar, ahli. Nah, pakar apa yang Anda bisa menerangkan fenomena sosiologi ini? Yang tidak gelisah ini tadi. Ya? Tidak gelisah apa? Anda belajar nggak sampai situ? Silakan, kalau bisa jawab dijawab, kalau nggak bisa jawab nggak dipaksakan. Lanjut lagi yang lain. Nah, biar ditanya yang lain. Oke. Kalau bisa dijawab, kalau saudara tidak mau menjawab, ya itu hak saudara. Oke. Baik Yang Mulia, karena ini sharing ilmu, saya anggap sharing ilmu. Ya, jadi ilmu itu tidak ada absolut, pasti ada kekurangan. Berarti pendapat Anda tidak absolut. Ya nggak absolut. Ya makanya ada sisi lain. Maka saya ingin tanya satu aja, Pak. Ya, sebentar, biar ahli menjelaskan dulu pertanyaannya. Jadi nanti mengenai kebenaran apa hak hakim. Saya kan hanya menyampaikan menurut ilmu yang saya baca. Nanti kalau memang ada, silakan aja panggil yang lain. Panggil aja yang lain. Nanti berpendapat saya nggak nanya yang lain. Yang saya tanya, Brother Trubus, saya tanya. Bagaimana Anda dengan pendekatan metodenya silakan dan dijawab istilahnya apa dalam sosiologi sesuai kewajiban saudara sebagai ahli di sini, ya jelaskan. Kalau memang tidak bisa dijawab, tidak usah dijawab, terserah Anda. Ini bukan forum debat, saya sekali lagi ingatkan, ini bukan forum debat. Ini kita mencari masing-masing mencari kebenaran. Nanti ada bandingannya, silakan nanti jadikan aksi yang lain, saksi ahli yang lain monggo. Tapi sekarang Anda yang ditanya, sekarang Anda di sini, Anda yang ditanya. Sepanjang pengetahuan Anda bisa dijawab, silakan dijawab. Intinya aja, biar nggak usah kemana-mana. Nggak apa bro, kalau nggak dijawab ya sudah, kita lanjut yang lain. Tadi Yang Mulia sudah saya jelaskan tadi. Itu tidak menjawab, Anda menerangkan yang bukan saya tanya. Yang saya tanya, biar fokus, metode apa Anda gunakan dan istilah apa yang Anda bisa sebut tentang fenomena sosiologi yang tidak gelisah, tapi malah happy gitu. Ingin tahu, tadi Anda sendiri bilang kepo. Waktu saksi-saksi lain kemarin juga saya bilang kepo, bukan ada gelisah. Bisa dijelaskan Nah, saya dua, metode dan istilah. Monggo kalau mau dijelaskan. Istilahnya itu kita sebutnya kan ada teori kemajmukan.
Jadi pluralitas. Kurang dengar brother, tolong Mic ya, ada teori kemajukan. Kalau bahasa kerennya pluralisme teori. Pluralisme. Jadi orang itu dalam masyarakat itu ada yang istilahnya bahasa keren, ada yang berpendapat berbeda, ada yang punya pendapat, itu masing-masing. Konteksnya adalah kalau kaitan dengan sosiologi hukum, yaitu kalau ada kaitannya dengan hukum. Kalau tidak ya sudah itu merupakan hal yang sifatnya aspirasi. Makanya saya dikatakan tadi, apakah itu yang disampaikan dalam YouTube itu langsung melanggar hukum? Tidak. Sekarang itu kan ada prosesnya dulu. Ada kritik sosial, itu ungkapan yang kemudian menjadi kritik sosial. Itu bertahap, pemahamannya bertahap. Sampai kepada ada kalimat-kalimat yang kemudian itu sebagai Oke, itu yang bahwa mengenai kepakaran, mengenai apa kita nggak usah ini, karena kalau pakar saya udah, itu urusannya sertifikasi dosen itu kementerian punya mana ya. Ya, tapi diuji jadi kami yang menilai, nanti kami yang menilai. Kami yang menilai. Pengantar hakim sudah jelas, yang dilihat pendapat Anda. Saya mau tahu pendapat Anda. Ya itu pendapat saya sudah. Belum menjawab. Anda nggak jawab metodenya apa, Anda nggak jawab istilahnya apa. Enggak, yang ditanya tadi metode dan istilahnya yang ditanya. Bisa dijawab. Terhadap orang yang happy, nggak gelisah. Tadi kan kegelisahan, menimbulkan kegelisahan. Nah sekarang yang ditanya kebalikannya. Ada yang tidak gelisah, ada yang happy dan tidak gelisah. Nah teori apa dan istilah apa yang bisa metode apa yang bisa saudara sampaikan di sini, itu intinya dua aja, metode dan istilah. Ya. Jadi yang pertama kan tadi saya sebutkan teori. Teorinya kan teori pluralisme teori tadi. Jadi dalam masyarakat itu tidak sama, semua harus sama, seragam. Ada perbedaan-perbedaan. Jadi itu dalam sosiologi. Nah, metode apa yang bisa disampaikan? Itu adalah metode sebenarnya kepada ini apa? Kalau bahasa sosiologinya itu, ini saya mau menerjemahkan supaya sederhana dipahami orang. Kalau enggak, nanti terlalu ilmu saintis. Jelasin aja. Silakan. Jelasin aja. Tolong penonton tenang, ya. Jadi metode yang digunakan itu adalah metode keilmuan yang mendasarkan pada faktanya itu. Fakta yang diyakini oleh seorang ahli, seorang pakar berdasarkan keilmuan yang dipelajari selama ini. Itu bukan metode. Nah, udahlah. Beda, nggak apa-apa lah. Ya jadi saya lanjut. Itu menurut Pak Sasi itu ya. Kalau berdasarkan fakta tuh namanya observasi, bukan metode, gimana sih? Ya itu kan perbedaan pendapat. Istilahnya apa? Istilahnya apa? Istilah belum dijawab, istilah. Apa? Istilah tadi kan ada dua pertanyaan, metode dan istilah yang digunakan. Tadi kan istilahnya kan istilahnya kan kemajemukan. Itu teori pluralisme, nggak ada kaitan dengan ini. Pluralisme itu kemajemukan. Nah, ya kan majemuk. Nah, pertanyaannya, oke, saya ikuti logika Anda. Kalau Anda ngerti ada pluralisme, kemajemukan, kenapa Anda stereotip satu saja yang disebut dampak negatif? Kenapa? Kenapa nggak disebut ada pluralisme? Saya juga punya ukuran hukum. Nah, Anda tadi bisa menerangkan yang disebut dengan onar kegelisahan, meningkat menjadi kacau, meningkat jadi anarkis, meningkat jadi anomi, belum lagi sampai chaos. Gitu. Saya juga bisa menerangkan tingkat kesenangan mereka secara fakta sosiologi, mereka adanya simpati dengan sehingga ikut prihatin menghadiri sidang ini. Yang kedua, meningkat jadi empati. Empati itu ikut merasakan penderitaannya dan membantu, berkorban karena dia ditahan dan perlu biaya dan banyak yang membantu. Empati. Dari empati sekarang muncul datang namanya solidaritas. Saya bisa berteori yang beda dengan Anda tadi. Kenapa Anda nggak sebut ini? Seolah-olah Hakim dan semua terpengaruh. Benar teori Anda. Nah itu oke lah. Kalau kita beda banget ya sudah. Tapi begitulah. Kita diuji pendapat kita kan. Ya, tapi yang saya urani fakta. Sementara itu nggak kejadian. Mana kekacauannya? Mana ininya apa sampai anarkisnya? Nggak ada.
Kemudian dalam konteks masif tadi, ya, menurut saya dalam pandangan, namanya kita berpendapat, ya, kasus ini. Oke, minum dulu. Ya, kita berkomentar. Ya, Oke. Apa ini mau diototin? Iya. Tapi di sini mencari kebenaran material, jangan lupa. Ini persidangan, bukan diskusi kita di TV One atau Sekali apa. lagi bukan debat ini ya. Bukan Nah, oleh debat. karena itu, mencari di dalam konteks yang tadi masif atau tidak, dan ditanya juga mens rea, Anda nggak jujur. Di sini Anda ngomong nih, saya bacain yang mulia, ya, supaya masuk kategori yang dimaksud di sini. Saat di halaman 186 kesimpulan. yang poin ini, Poin berapa? poin 1. Dia langsung membuat satu justifikasi bahwa perbuatan pelaku dalam hal ini Bambang Tri merupakan tindakan melawan hukum pidana karena secara sengaja telah menyampaikan informasi yang menyesatkan atau berita bohong terkait keaslian ijazah atas nama Jokowi, Presiden Republik Indonesia, di muka umum yang ditujukan untuk menimbulkan keonaran di masyarakat. Pelaku telah melakukan tindakan komunikasi menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan keonaran di dunia maya dan di masyarakat sehari-hari. Kegaduhan ini di dunia maya terjadi karena warganet telah menyampaikan dan menyebarkan pendapat. Ini kan satu konklusi yang Anda sendiri tadi di sini saya dengar nggak bisa jelaskan mens rea, tapi di sini mens rea di halaman 185-nya dalam konteks legal sosiologi, Anda bilang lagi mens rea artinya pelaku si Gus Nur sama di sini Gus Nur yang disebut juga secara sengaja dan tanpa hak telah menyampaikan pernyataan yang mengandung rasa benci, fitnah, penghinaan, penghasutan, adu domba, ya, yang masyarakat yang menggerakkan individu dan atau kelompok untuk membenci dan memusuhi Joko Widodo. Padahal kita nggak ada yang benci, kita nggak ada, kita justru sayang sama Jokowi ini. Ini kesempatan forum yang mulia untuk Jokowi buktikan dirinya, ijazahnya asli. Whatever dari semua itu yang mulia. Pertanyaan saya, saudara saksi. Ya, apa pertanyaannya? Dengan pengantarnya, untuk apa sebenarnya jaksa repot sampai hakim jadi repot mengadili? Pakai sosiologi ini. Satu saja kelakuan. Saya ikuti pendapat hakim. Satu saja. Pertanyaannya, kalau Jokowi bawa ijazah selesai nggak kasus ini? Selesai nggak? Yang ditanya saksi ya, bukan penonton ya. Saudara saksi, nggak perlu teori-teori Anda itu tenang begini, Bogono nggak ada misalnya. Yang dipersoalkan itu individu namanya Jokowi. Ini bicara sosiologi ya. Yang kita bicarakan adalah Jokowi ijazahnya diduga palsu, hasil penelitian. Tapi sampai hari ini sudah 18 saksi. 2 ahli agama, ahli bahasa, 16 saksi fakta. Tidak ada yang pernah ijazahnya yang asli dilihatnya. Nah, sekarang saya tanya sama Anda pernah lihat nggak ijazah asli Jokowi? Halo? Iya. Hah? Ijazahnya. Nah, ijazah asli Jokowi pernah? Tidak pernah. Tidak ya? tahu? Tidak tahu, tidak pernah lihat. Dia nggak tahu dari mana saya tahu ijazah. Iya. Nah, itu jujur baru. Tapi kenapa kejujuran Anda tutupi, bahkan Anda nodai dengan satu kalimat menuduh dia sudah menimbulkan kebencian, fitnah, bohong, macam. Anda sendiri nggak pernah lihat yang asli. Mohon dipahami, saudara penasihat hukum, di sini ahli berpendapat, bukan menuduh ya, berpendapat. Ya. Itu Iya, pendapat. memang berpendapat, masa pendapatnya tidak sesuai dengan pengetahuan yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia ketahui. Dia tidak mengetahui, dia tidak pernah lihat ijazah asli, kenapa berpendapat menyalahkan ini? Bohong dong.
Ini jelas. Apa Anda mau cabut nggak keterangan sekarang ini? gini aja, saya tanya. Ini memang ada keterangan saudara di dalam BAP. Itu keterangan saudara tadi kan katakan saudara berikan diketik oleh ya, bukan pendapat dari penyidik, bukan disodorkan, bukan ya. Saudara jujur di saudara menerangkan, bukan di saudara ini loh. Saudara menyetujui, bukan. Tadi dari keterangan saudara tadi dibacakan oleh penasihat hukum Bang Egy tadi. Perbuatan pelaku Bambang Tri merupakan tindakan melawan hukum pidana. Ini saudara waktu ditanya mengenai secara legal sosiologi. Perbuatan pelaku Bambang Tri merupakan perbuatan tindakan melawan hukum sengaja menyampaikan informasi yang menyesatkan atau berita bohong terkait keaslian ijazah. Nah ini keterangan saudara sendiri atau bukan? Keterangan saya, pendapat saya didasarkan pada keterangan cakup di atasnya. Kan itu ada kepala sekolah menjelaskan. Oh, di atasnya ada pengantarnya. Ya, ada pengantarnya itu pendapatnya Pak Kiai juga ada Pak. Oh, saksi-saksi sebelumnya, saksi fakta. Kan saya baca dulu. Ada pendapat saksi fakta disuruh baca dulu. Betul. Saksi fakta, saksi ahli agama, terus ada kepala sekolah, semua saudara baca. Terus saudara disuruh menyimpulkan, memberikan pendapat sesuai legal sosiologi. Itulah pendapat saudara. Berarti ini tetap keterangan saudara, ya? Nggak dirubah ya? Nggak. Pertanyaannya, yang lain. Ya. Saudara saksi berpendapat berdasar referensi ya dari yang sebelum-sebelumnya tadi, tapi tidak diuji seperti di pengadilan. Kita sudah uji 16 fakta orang, 2 keterangan ahli, profesor, kiai haji untuk agama, untuk yang bahasa profesor. Mereka nggak ada yang pernah lihat ijazah aslinya Jokowi. Kamu pernah lihat? Enggak kan? Enggak. Lu kenapa berani bilang Masya Allah, Anda muslim loh, udah sumpah ya, oleh karena itu Anda tadi sudah mubahalah sepihak, ada mahakim malah. Jadi oleh karena itu Anda telah melakukan kebohongan, enggak pernah lihat asli, Anda bilang ada yang asli, seolah-olah kan demikian. Ini palsu. Bagaimana Anda menjawab, pendapat apa? Silakan, kalau nggak menjawab juga nggak apa-apa. Ini yang mulia. Ini menyangkut pertanyaan soal ijazah palsu. Ijazah palsunya. Kalau ijazah palsu itu kita, karena saya ini kan pendapat ahli, bukan pendapat saksi fakta. Jadi harus dipahami dulu. Jadi saya punya ahli. Ya ahli juga nggak boleh sembarangan, harus sesuai fakta. Biar menerangkan dulu, biar ahli menerangkan dulu. Biar menerangkan dulu. Oke. Enggak. Jadi itu berdasarkan pendapat yang ini. Terus saya berpendapat kan begitu. Ya. Itu ya bilang ya karena saya kan tidak sekolah sempat ya. Itu fakta, itu saksi fakta, bukan. Enggak sampai ke fakta. Intinya begini ya, saudara saksi tadi memberikan keterangan legal sosiologi, itu didahului ditunjukkan keterangan saksi-saksi sebelumnya. Itu kan saksi fakta. Dan sebelum berikan pendapat kan harus mengetahui faktanya dulu kan ya. Setelah mengetahui fakta dari saksi-saksi dan ahli, terus saudara memberikan pendapat seperti itu. Intinya pendapat ini tetap saudara pertahankan atau diganti? Tetap pertahankan itu. Kali saya melakukan itu. Ya tetap itu pendapatnya. Jadi ya tetap bertahan pada pendapatnya, itu pendapat dia. Jika Anda tetap, maka berpendapat di atas satu keterangan yang tidak ada fakta. Kan nggak ada ijazah aslinya. Anda nggak pernah lihat. Nah, bagaimana Anda menerangkan ilmu sosiologi, individu orang seperti Anda ini bicara yang tidak sesuai fakta? Apa nama istilahnya orang ini? Sebentar Pak Ketua Majelis. Mungkin ilmiah itu tadi ingat ada istilah. Izin. Silakan. Saya potong. Udahlah, udah kita tahu lah. Nah, kemudian silakan. Sorry. Saya hanya mau protes juga kepada Ketua Majelis Hakim. Jadi begini Bapak, mungkin keberatan penasihat hukum itu bisa Bapak jelaskan di dalam pasal 165 ayat 4 itu nanti mungkin dari penasihat hukum bisa menghadirkan saksi yang mendukung dari pendapat penasihat hukum terdakwa. Jadi semua Bapak selaku Ketua Majelis Hakim, saya bacakan ya pasal 165 KUHP.
hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantara hakim ketua sidang dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing. Jadi kalau menurut penasihat hukum ini saksi ini tidak berkualitas, tidak sesuai dengan persepsi atau perspektif dari penasihat hukum, jangan dipaksa. Saya mohon itu aja. Ini logikanya bukan maksa yang mulia, tapi dialog. Orang intelektual kekuatannya di dialog. Seperti saya sampaikan di awal, kalau yang nggak bisa dialog itu supaya ini bukan jadi debat kusir yang berkepanjangan. Dan juga bukan debat kusir, ada parameternya yang mulia. Iya, saya tahu. Kita hukum, ada metode, ada istilah. Ya pasti berbeda pendapat itu wajar sesama. Dan kita sudah sampai dia nggak bisa jawab. Ya itu hak saksi. Nah, berdasarkan pasal 165 tadi. KUHP ya. Nanti kita berharap ya, justru sekarang berharap kepada hakim. Tapi sebelumnya saya bertanya dulu kepada saudara saksi. Kita sama-sama kenal lah, tahu kan, dokter. Itu dalam konstruksi legal sosiologi, ini tadi Anda yang kemukakan, ya, legal sosiologi, ada satu individu yang ijazahnya dituduh palsu, tapi cicing wae cek sunama, gitu. Diam aja, nggak ada komentar, nggak ada apa, nggak ada ini. Tapi di belakang kita tidak tahu. Bisa aja perintah jaksa agung, ya, telepon mahkamah agung, hakim juga nggak tahu. Itu kemungkinan itu terjadi apa tidak? Dalam konteks sosiologi faktanya di Indonesia. Ini kemungkinan jadinya. Iya, apa namanya teori? Kemungkinan, pendapat Anda gimana? Ini kemungkinan jadinya. Iya, kemungkinannya apa? Ya kemungkinan pasti dua kan? Iya dong. Iya atau saudara tidak? Boleh jawab, boleh tidak. Nggih, terserah Anda. Anda sebagai hari berpendapat aja. Boleh berpendapat, nggih, silakan. Kalau Anda tidak berpendapat ya nggak masalah. Akan kita catat. Iya, dalam ini saya
tidak berpendapat karena itu ada ranahnya ke HTN, Pak. Jadi hukum tata negara kan, apakah presiden. Bukan keahlian saudara. Iya, bukan di luar itu aja. Tidak berpendapat, saksi tidak berpendapat. Ya, HTN bentuk hukumnya, tapi perilakunya ini bisa masuk kategori legal sosiologi. Kenapa orang dipidana? Gimana sih? Oleh karena itu, yang kedua lanjutannya nih, si individu tadi dalam hal ini Joko Widodo tidak melakukan tindakan apa-apa ya dalam pengertian yang positif. Ideal logika sehat. Anda misalnya dituju ijazahnya palsu, Anda akan tunjukin yang asli nggak? Halo? Nah, iya. Katakan, iya, alhamdulillah. Top, itu baru Anda jujur. Ya. Nah, kita nuduh Jokowi ijazahnya palsu. Kok dia nggak mau nunjukin yang asli? Bagaimana pendapat? Itu masalahnya. Monggo dijawab, kalau nggak bisa, nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Keresahan nih pertanyaannya. Keresahan. Dari pertanyaannya. Sekali lagi saya udah kita tahu semua, makanya tolong menilai saksi objektif. tidak menjawab, ahli tidak menjawab. Itu asal bisa jawab, juga mungkin jaksa juga nggak bisa jawab. Kalau bisa tolong jawab, kan nggak bisa juga. Nah, saya meminta kepada hakim, jangan masuk Jokowi ini masuk obstruction of justice. Menghalang-halangi persidangan ini harusnya selesai. Kalau dia datangkan ijazahnya harusnya selesai. Nggak perlu berarti dia melanggar ajas pidana dalam konteks peradilan ini. Sidang anak cepat, murah. Ini udah berlarut-larut yang mulia. Jadi yang mulia, permohonan saya yang mulia untuk saksi ke depan melalui kewenangan tadi ada saksi Nurwindu harus didatangkan karena itu penting dalam perspektif terdakwa ya. Dan yang kedua kami minta Jokowi didatangkan. Bawa saja. Itu penonton tenang, itu kewenangan hakim. Sebagaimana kita minta ya sudah, dia nggak mau lagi minta. Sekali lagi. Sekarang saya minta dengan hormat panggil Jokowi minggu depan. Ya udah. Tolong pertanyaan dibatasi sepanjang sesuai dengan dakwaan. Saya terus terang itu sebenarnya saya tidak membatasi. Selama ini kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada penasihat hukum. Cuma sekali lagi mohon dipahami dalam perkara ini dakwaannya itu apa dan apa yang harus dibuktikan oleh jaksa. Nanti sepanjang diperlukan nanti majelis akan meminta jaksa untuk menghadirkan. Sepanjang diperlukan, karena dakwaannya kan sudah jelas di awal sudah kita sampaikan dakwaannya ada ini. Itu kan menurut saudara majelis kan akan mempertimbangkan perlu tidaknya untuk dibuktikan di sini ya. Sekali lagi saya mohon pengertiannya, kita di sini bukan menyidangkan soal Jokowinya ya, yang kita sidangkan ini terdakwa yang menyebarkan berita atau informasi dan sebagainya. Itu yang kita perlu buktikan ya. Silakan dilanjutkan Mas Hukum. Ya, terima kasih yang mulia saudara saksi ahli. Mengajukan beberapa pertanyaan tentunya terkait dengan keahlian saudara saksi ahli sebagai ahli sosiologi. Tapi sebelumnya bolehkah saya bertanya dulu bahwa ahli sosiologi berarti kan menuangkan pernyataan-pernyataan di BAP itu sesuai dengan ilmu sosiologi saksi ahli atau sebagai ahli hukum, karena kan gelar saksi ahli kan ada dua, tapi yang didengarkan di pengadilan di forum ini adalah kesaksian saudara sebagai saksi ahli. Ahli sosiologi. Saya dari sosiologi. Berarti yang kita pakai sosiologi kan saya terjemahkan sosiologi hukum itu dari terjemahan dari tiga tadi. Ada legal, ada sosiologi of law, ada legal sosiologi, ada sosiologi jurisprudence. Ya, cukup. Diterjemahkan bahasa Indonesianya itu sosiologi hukum.
Ya, berarti yang kita perdengarkan di sini berarti pernyataan Anda sebagai saksi ahli sosiologi. Saya lanjutkan pertanyaannya. Boleh saudara saksi ahli jelaskan bahwa kegaduhan di dunia maya dalam sosiologi itu bagaimana efeknya? Baik, saya jawab. Monggo. Iya, iya. Sosiologi dalam kegaduhan dalam pengertian sosiologi dunia maya itu adalah terjadinya satu silang pendapat pro kontra kalau bahasa kerennya antar netizen mengkomentari satu informasi. Jadi kan informasi yang jadi ada yang berpendapat A, ada berbeda. Nah itu pendapat-pendapat yang kemudian ada yang sampai kepada tataran lebih keras lagi misalnya, yaitu adalah pendapat yang dikemukakan oleh netizen. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa netizen itu dia tidak bisa katakan individu, bisa saja dia sebagai kelompok, bisa saja dia sebagai komunitas juga bisa, atau sebagai masyarakat juga bisa, karena namanya juga anonim dunia maya. Jadi kita lihat itu. Nah, ketika terjadi pro kontra netizen itu oleh sosiologi disederhanakan sebagai bentuk kegaduhan. Kegaduhan atau keonaran. Ya. Keonaran. Berarti boleh saya katakan kalau terjadi silang pendapat di media sosial baik YouTube ataupun Facebook ataupun media Twitter atau Instagram, itu berarti kalau menurut ilmu sosiologi itu adalah kegaduhan atau keonaran. Iya, kalau di dalam sosiologi begitu. Jadi bukan ada pendapat pro kontra yang ini, tapi nanti harus tunggu dulu sampai ke hukumnya, kan nanti kan ini bagus sosiologi. Oh, iya. Nah, sedangkan kalau di video Gus Nur yang kita lihat kan sebenarnya di situ memang kebanyakan kan yang melihat kan tentunya kan subscriber beliau kan. Ya. Jadi bukan dari mungkin subscribernya Abu Janda atau Denny Siregar kan seperti itu. Tapi saya malah justru ingin bertanya kepada saksi ahli. Saya kan sering juga itu lihat Deddy Corbuzier misalnya. Di situ kan dia pengikutnya juga jutaan itu. Dan di situ ada silang pendapat. Dan itu bukan cuman untuk kasus-kasus yang besar, tapi mungkin kasus-kasus yang receh pun mereka komentarnya banyak yang silang pendapat. Apakah itu juga termasuk kegaduhan itu? Keonaran seperti itu di media sosial menurut ilmu sosiologi? Iya, jawabannya iya. Iya. Berarti seperti itu ya. Kalau dari sosiologi hukum dunia maya bisa masuk pidana berarti. Kalau itu diangkat terlebih bisa masuk pidana. Tinggal dianalisa lagi apakah berarti nanti berarti nanti kan nanti banyak YouTuber yang bisa masuk dipidanakan berarti kan. Ya, karena banyak silang pendapat seperti itu kan sebenarnya kan kalau menurut kami, mohon maaf saksi ahli, karena kan kami juga fakir dalam ilmu sosiologi ya. Jadi kalau itu sebenarnya kan biasa, bahkan kalau di dunia media sosial itu lebih banyak yang komentar, nanti semakin banyak penghasilannya. Karena banyak-banyak itu video, di akhir video itu jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah itu kan, itu berarti kan agak kontradiktif ini ya kalau menurut pengertian masyarakat luas, ahli. Ahli sudah berpendapat tadi. Berpendapat iya tadi ya. Ya udah. Ya, itu kan pendapat Anda, boleh beda pendapat boleh, tapi kan tidak boleh dipaksakan kepada. Tidak, kami tidak memaksakan ya, Bu ya. Silakan berbeda pendapat dalam boleh. forum ini, dalam persidangan ini banyak juga yang melihat, tentu juga banyak juga yang merelay dan lain sebagainya untuk disiarkan di kanal masing-masing, YouTube dan lain sebagainya. Pasti kan keterangan dari saksi ahli pasti juga akan didengar banyak orang juga. Seperti itu. Lanjut pertanyaannya. Saya lanjutkan juga. Kalau dari ilmu sosiologi itu bagaimana menurut pandangan saudara saksi ahli untuk membuktikan bahwa ada sebuah berita bohong dari kacamata sosiologi?
Jadi ini saya jelasin yang mulia. Ya. Oke, jadi sosiologi itu kan namanya saya sebutkan tadi sosioslogos, interaksi ya. Mohon langsung dipersempit karena waktu mungkin langsung dibuktikan aja bagaimana cara membuktikannya berita bohong menurut. To the point aja biar nggak bertele-tele, nggih. Monggo. Bagaimana membuktikan? Ya tinggal dibuktikan berita bohong ya. Berita bohong itu berita yang menyesatkan. Dibuktikan dari apa? Dari apa? Informasi yang kualitas dari informasi itu. Nanti ditanyakan apakah benar. Karena itu kan informasi menyesatkan atau berita bohong itu perlu dukungan berita yang sebenarnya. Berarti dalam kapasitas sosiologi, dalam ilmu sosiologi itu lebih berbobot mana apabila seseorang yang dituduh bohong itu membuktikan kebenarannya sendiri atau malah justru ada institusi-institusi yang menjelaskan. Itu lebih berbobot mana antara pribadinya sendiri yang membuktikan bahwa ini loh, kalau kamu menuduhkan bohong, ini kebenarannya seperti ini, atau justru malah yang dituduh bohong diem aja, tapi institusi-institusi nanti yang menjelaskan. Itu lebih berbobot yang mana kalau menurut sosiologi dalam pembuktian kebohongan? Kalau dalam sosiologi ya tentu kan kita bicaranya itu adalah soal interaksi ya. Jadi berarti yang pertama kan, yang pertama artinya apa? Kalau dia kaitan ada, kan tadi sebutkan ada teori status dan fungsi. Nah, status itu kadang ikut menjelaskan. Tapi bagaimana validitas antara yang pertama dan yang kedua? Ya tentu yang pertama ini kan memberitakan. Yang kedua, jadi artinya apa? Artinya informasi yang awal itu yang diketahui, yang fakta itu yang dianggap sebagai yang pertama. Kan kita bicara validitas. Ya, berarti boleh saya simpulkan kalau untuk membuktikan kebohongan kan berarti yang asli kan harus dihadirkan juga kan? Gitu. Ya. Baik, saya lanjutkan yang mulia. Bagaimana ahli menjelaskan dampak demonstrasi yang muncul kemarin, ada yang dari Jakarta ya, karena yang kita ketahui kemarin ada salah satu saksi fakta hadir di sini, dia menerangkan bagaimana demo itu berjalan di Jakarta di depan Mabes Polri. Itu dampaknya secara sosiologis bagaimana, saksi ahli? Iya, dampaknya secara sosiologis itu ada keresahan. Ya, dalam sosiologi itu keresahan. Keresahan apa? Karena masyarakat mempertanyakan benar nggak ijazahnya itu. Misalnya kalau ngomongin ijazahnya loh ya. Tapi ini kan ngomongin penyebarannya sebenarnya. Tapi kalau pertanyaannya mengenai ijazahnya, ya tentu kemudian masyarakat tadi sudah kan kepo nih Pak. Ya kepo. Jadi otomatis bahwa mempertanyakan pertanyaan inilah kesan, karena itu perlu dijawab oleh di berita di BAP juga ada itu penjelasan, perlu polisi perlu menginvestigasi macam-macam, kan ada itu tuntutan. Nah itu kan sebenarnya situasi keresahan. Ya. Apakah saksi ahli juga mempertimbangkan? Karena kan di sini yang demonstrasi kalau yang kita ketahui kemarin dari kesaksian si pendemo itu hanya sekitar 17 orang atau berapa orang. Sedangkan yang berkebalikan, karena ini kan posisi kasusnya kan sama-sama yang satu itu berkeyakinan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, tapi menurut pihak kami, pihak Pak Bambang Tri, itu sebenarnya kan menurut penelitian beliau ijazahnya Pak Jokowi diragukan. Dan masyarakat Indonesia, karena kan kita bicara sosiologi, saksi ahli, kalau kita bicara masyarakat, otomatis kan kumpulan dari individu dan membentuk masyarakat. Ini terbelah juga. Bagaimana saksi ahli itu menjelaskan kok bisa itu disebut keresahan bagi sebagian orang, dan itu merupakan apakah rasa penasaran itu termasuk keresahan? Sedangkan yang resah dan yang penasaran itu lebih banyak yang penasaran.
resah dan gelisah. Iya. Oke, monggo dijawab. Tadi kan kayaknya sudah dijelaskan soal Monggo resah saksi dan ahli gelisah. kita Tadi kan perlu pencerahan dari panjenengan. Oke, ini pencerahannya dari PH itu lebih banyak yang tidak resah dari yang resah. Ada demonya sedikit, yang demo sedikit. Nah, itu coba bisa dijelaskan dari teori sosiologi itu apakah ini yang disebut adanya keonaran, kegaduhan, keresahan itu mungkin ya. Iya, dalam sosiologi itu yang mulia dasarnya itu adalah fakta sosial. Fakta sosial ada berarti ada yang merasa ini. Karena ada yang merasa, berarti kan dia ada haknya untuk melakukan pelaporan sampai ke persidangan ini untuk membuktikan benar enggak ini. Yang satu mengatakan oh ini benar, ya dibuktikan di sini. Oh yang satu mengatakan oh bukan, salah, ya buktikanlah di sini. Nah saya kebetulan sebagai ahli didasarkan keterangan yang saya terima dari itu penyidik dan ilmu yang saya pelajari, saya menjawabnya seperti itu. Begitu. Mohon maaf, saksi ahli. Dasar dari saksi ahli bahwa meyakini keresahan itu, kalau dari ilmu sosiologi mungkin kan kita bicaranya ilmu ya. Itu pendekatannya dari apakah itu ada pendapat ahli yang lampau atau ada teori, itu mungkin bisa dijelaskan ke kami. Literasinya dari mana? Apakah ada pendapat-pendapat dari ahli sosiologi yang lain atau bagaimana gitu? Mengenai istilah apa? Istilah dampak istilah tadi. Jadi bahwa sebagian kecil masyarakat menunjukkan keresahan dan mewujudkannya sebagai demonstrasi itu memenuhi unsur dari keresahan yang mulia. Keresahan atau keonaran. Itu pendekatannya secara ilmu sosiologis dari mana itu? Adakah teorinya itu, saksi ahli yang sudah mendekati lah? Jadi gini, ada di dalam sebenarnya sosiologi itu kalau sampai detail jauh itu sudah ke psikologi ya, yang menyeberang ke ilmu psikologi ya, karena kecemasan, keresahan, kemudian situasi yang tidak nyaman gitu kan. Nah itu lebih ke psikologi sosial. Ya, tapi saya tarik kesimpulan keresahan yang panjenengan sampaikan itu kan berarti kan itu ilmu psikologi, jadi kan tidak perlu bukan sosiologi berarti kan? Karena kalau keresahan itu kan sebenarnya kan yang Anda sampaikan kan sebagai ilmu psikologi, sedangkan saksi ahli di sini kan berbicaranya sebagai ahli sosiologi. Iya. Intinya saja, saudara yang ditanya itu tadi mengenai ada nggak teorinya, teori yang digunakan mengenai adanya keonaran, kegaduhan, kegelisahan tadi. Intinya dijawab aja intinya saja, yang ditanya saja, biar nggak berpanjang lebar. Kan tadi saya jelaskan ada namanya teori kontagion, menular, ada penularan. Rasa resah itu menular. Nah, itu sifatnya sosial. Jadi menular ke yang lain. Oh, benar nggak ijazah Pak Jokowi palsu? Benar nggak? Itu kan resah. Nah, itu kan begitu. Tapi kalau mau dalamnya resah itu sendiri, intinya resah, ya silakan ke psikologi gitu. Bukan kok saya ahli, oh Bapak sudah berpendapat. Karena ilmu itu kan saling ini ya, karena kita bicara perilaku. Enggak, makanya yang teori yang saudara sebut tadi itu masuk dalam ilmu sosiologi bukan? Masuk sosiologi. Ya, itu yang ditanyakan sebenarnya. Teorinya teori apa yang dipakai mengenai istilah kegaduhan, kegelisahan tadi, itu yang ditanya sebenarnya. Makanya saudara perhatikan pertanyaannya supaya saya tidak salah menjawab dan tidak berputar-putar, nggih. Saya lanjutkan ya. Silakan. Jadi kalau dari ilmu contagious tadi atau yang ilmu menular tadi dari sosiologi, dari sedikit pendemo itu ternyata secara fakta itu apakah saksi ahli itu menemukan itu untuk yang ditulari itu ada berapa yang terus ikut demo itu? Kalau yang ditulari sebenarnya. Jadi yang ditulari itu. Karena kan kontagious itu kan demo itu ya. Karena ada demo ya itu dianggap ini. Demonya cuma sekali. Kalau demonya satu, yaitu kekerasan di dalam kelompoknya itu. Tapi ini kan kemudian segera ditangani oleh aparat. Jadi kan tidak meredam. Kalau dibiarkan terus ya jadi ini, makanya ada namanya teori teorinya itu butterfly effect, jadi teori kupu-kupu. Nah, teori kupu-kupu itu menjelaskan kalau satu
demo tadi, misalnya keresahan tadi tidak ditangani, maka akan menyebar kemana-mana. Jadi berdampak ke perilaku buruk yang jauh dalam arti pengertiannya. Mohon maaf saksi ahli, kalau menurut saya itu malah justru keresahan saksi ahli sendiri. Jangan menurut saya itu kan pendapat yang berbeda. Silakan berbeda pendapat, tapi kan ini pendapat ahli kita hargai ya, kita catat. Gini, saksi ahli. Jangan kalau saksi berpendapat ini menurut pendapat saya. Jadi ini kan namanya berbeda pendapat namanya ya. Saling bertukar, ini bukan debat, nggih. Ditanyakan saja apa yang kira-kira dibutuhkan dari ahli. Kalau butterfly effect itu istilah-istilah dalam ilmu psikologi yang mulia, kan beliau kan menjelaskan sebagai ahli sosiologi. Makanya saya tegaskan di awal tadi bahwa saudara saksi ahli adalah saudara saksi ahli yang menerangkan ilmu sosiologi, bukan psikologi. Iya, udah dijelaskan tadi dari Oke, saya lanjutkan. Silakan gitu. Ya. Di sini kan dalam BAP saudara saksi ahli kan menjelaskan bahwa ada bukti hukum, adanya surat dan lain sebagainya. Lah ini saya tanyakan tadi, makanya saya memperjelas bahwa saudara saksi ahli ini kapasitasnya menjelaskan saksi ahli sosiologi atau hukum. Ini pertanyaan saya, bagaimana dalam ilmu sosiologi itu menjelaskan pembuktian surat? Ini masalah pembuktian ini ya. Iya, karena di BAP tertulis seperti ini yang mulia. Beliau kan saksi ahli sosiologi. Yang mana? Yang di poin berapa? Ini saya tanya. Di poin berapa? Biar saksi diingatkan kembali. Sebentar. Nomor 2 dari keterangan beliau itu nomor 2 yang mulia. Halamannya di sini nggak muncul. Nomor 2 poin 1 sampai poin 7. Jadi intinya apa intinya? Intinya beliau sebagai saksi ahli menuangkan dalam BAP itu, selain itu adanya bukti hukum, adanya surat, dijelaskan bahwa Ketua Ikatan Alumni 1976 SMP 1 Surakarta dalam kurung IKSIJI atas nama Insinyur Haji Utomo Putro dan lain sebagainya ini. Yang kedua, ini surat pengaduan dari sekolah SMP Negeri 1. Ini munculnya malah justru dari saksi ahli. Sedangkan di atas-atasnya kita tidak menemukan bahwa Insinyur Haji Utomo Putro ini dihadirkan di persidangan. Sebentar. Gitu. Terus surat pengaduannya juga kita belum pernah lihat. Itu ada di dalam BAP saudara ahli. Tadi kan kalau nggak salah ahli sudah menjelaskan ya tadi sebelum berikan pendapat itu disampaikan bukti-bukti sebelumnya ya, ada yang mendahului ya. Nah, ini di sini disampaikan adanya bukti hukum, adanya berita bohong. Ini di sini adanya surat kepala sekolah SD, adanya siswa bernama dan seterusnya dari SMA 6 dan seterusnya. Itu gimana ini? Itu keterangan saudara atau Ketua Ikatan Alumni Pengaduan SMP 1, Pengaduan Persatuan Guru? Itu keterangan saudara atau fakta yang ditunjukkan dari pihak penyidik? Fakta di atas kan ada sebelum itu ada fakta kan. Fakta itu dari keterangan saudara atau keterangan dari penyidik? Keterangan dari penyidik ke saya. Sebagai bahan untuk saudara berpendapat. Saya kan nggak mungkin berpendapat sendiri tanpa datanya. Jadi ini Pak PH ya. Ada itu penjelasannya. Jadi itu pendapat yang di atasnya yang mendahului pendapat ahli itu adalah fakta yang disampaikan oleh pihak penyidik sebelum sebelum ahli memberikan pendapat. Jadi ini bukan pendapat ahli. Jadi ditanyakan apanya nih ditanyakan? Nah, ini kan karena di sini kan juga tertuang dalam kesaksian dari saksi ahli. Saya bertanya, bagaimana dalam ilmu sosiologi menjelaskan itu tentang pembuktian surat-surat ini? Ini yang ditanya karena kan kapasitas saksi ahli kan sebagai saksi ahli sosiologi, tetapi kan kontradiktif dalam ini kan ini sudah bukti hukum gitu loh yang mulia. Ini bagaimana pendekatannya dalam ilmu sosiologi? Yang saudara jelaskan aja, saudara menjelaskan itu dasarnya itu dari fakta tadi, ada fakta. Nah itu mohon maaf yang mulia, itu saya bukti hukum mendengarnya dari saksi ahli saja. Mau ini dijelaskan saksi ahli? Iya, dijelaskan saja. Oke. Jadi saya sampaikan yang mulia. Jadi itu kan saya diberikan
datanya tadi di atas itu, atas sebelum. Ini kan ada uraian banyak itu pernah dari kepala sekolah, dari ini kan semua itu tunjukkan. Itu bukan pendapat Anda ya, karena ya, Anda bukan fakta ya. Nah, itu dikasih tahu. Kasih tahu. Ini datanya seperti ini. Terus? Saya kemudian berpendapat kan. Jadi udah data ini, oh ini datanya yang saya terima. Kalau ada data yang lain saya nggak tahu kan data yang saya sampaikan. Ya, nah ini tadi yang disampaikan tadi datanya. Jadi pendapat di satu juga ada pendapat ahli lain. Kan ada ahli agama juga disebutkan. Iya, ya sekarang di situ saya secara seluruh berpendapat begini. Itu dari pengertian saya. Saksi ahli mahkota. Yang ditanyakan tadi pembuktian ya, ini kan karena yang disampaikan oleh PH bukti surat tadi itu kan sudah menyangkut bukti fakta, bagaimana ahli sosiologi kok menyimpulkan dari bukti surat itu bagaimana gitu, intinya seperti itu pertanyaannya. Kok menyimpulkan dari bukti surat itu bagaimana anunya? Monggo. Kalau dari sosiologi kan kita hanya menerima keterangan dari itu ya, dari dia. Nah sekarang kalau apakah sosiologi perlu membuktikan orang ini benar Pak yang disampaikan ini? Yaitu di luar kewenangan saya itu silakan, itu ada hukum pembuktian. Saudara hanya menyimpulkan saja ya. Saya menyimpulkan dari yang disampaikan. Kesimpulan, jadi Anda tidak membuktikan bukti surat tadi, tidak membuktikan. 303 itu suratnya. Ya, lanjut pertanyaannya yang lain. Monggo. Iya, karena begini yang mulia, yang kita sebenarnya kan tadi kan itu saksi bukti surat itu kan hanya mungkin kan dari keterangan-keterangan di atasnya. Tetapi selanjutnya ini saya bacakan yang mulia. Iya. Jadi biar kita mengetahui betul-betul bahwa BAP ini benar-benar dari saksi ahli atau bukan. Jadi secara legal sosiologi, pelaku _GN dalam menyebarkan berita bohong dengan menggunakan metode muhabalah, yang ini tulisannya muhabalah, yang ditujukan untuk meyakinkan masyarakat yang beragama Islam bahwa ijazah Joko Widodo dalam kurung Presiden RI adalah palsu. Bukti hukum video yang dibuat dan disebarkan pelaku GN berisi berita bohong yang telah mengakibatkan keonaran baik di dunia maya ataupun di dunia nyata, serta merupakan penistaan agama Islam. Karena dalam perbuatannya, Gus Nur setelah menggunakan kitab suci Al-Quran sebagai sarana pengambilan mubahalah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Menurut ahli, adanya postingan video tersebut telah menimbulkan korban seluruh masyarakat Indonesia, karena di dalam video tersebut menyerang martabat dan menuduh Presiden Indonesia saat ini, yaitu Presiden Joko Widodo. Begitu, ini isi dari BAP ini. Makanya kan saya pertanyakan lagi, masih panjang sebenarnya. Ini apakah kita tunjukkan yang mulia? Jadi biar saksi ahli ini masih kita dalam rangka untuk mengungkap fakta saksi ahli. Yang tadi Pak Jenengan sampaikan adalah ditunjukkan, monggo. Ya. Silakan maju Pak ahli. Jadi kan karena saksi ahli kan tidak ada kepentingan dengan ahli netral, tidak ada kepentingan. Kan gitu. Jadi kalau sesuai dengan ilmunya seharusnya tidak berpihak. Jaksa, monggo. Ini kesimpulannya, yang ini aslinya. Itu kesimpulannya, aslinya di sini. Ini kesimpulan. Ini di BAP. Nah, coba jenengan baca ini. Jenengan baca. Ini BAP saudara, ini tanda tangan saudara. Nah, ini saudara berpendapat ini, sebelumnya ditunjukkan ini ada bukti A, B, C, D. Nah, ini ada surat kepala sekolah, ada segala macam. Terus saudara diminta pendapat. Nah, ini pendapat saudara ini dibacakan oleh PH tadi. Ini jadi mau ditanyakan apa tadi? Yang ditanyakan apa tadi? Ini secara sosiologi kan metode pembuktian seperti ini akhirnya berdampak seluruh rakyat ini. Ini menurut kami itu bertanya apakah memang sosiologi itu mengandung pembuktian ini dan bagaimana mekanisme kok bisa membuktikan seperti ini. Kalau secara pidana kita tahu cara pembuktiannya ada surat, saksi dan sebagainya. Secara sosiologi muncul kesimpulan ini dari mana? Metodenya apa? Metode pembuktian sosiologi. Sesuai dengan ini. Iya, paham. Jadi kalau sosiologi itu kan sosiologi itu ada istilahnya jadi ada praktisnya pendapat. Nah, kita terus ada punya
saya berpendapat punya kesimpulan begini, itu pendapat yang didasarkan pada ilmu sosiologi yang saya pahami. Nah tentu kalau ini masalahnya mau, wah ini apa berdasarkan survei atau itu berdasarkan kuesioner atau ini melakukan wawancara langsung kepada ini, yaitu apa cara ini gitu, cara lain. Kalau saya berpendapat ini ya namanya kan sebenarnya kan nggak mungkin saya menjelaskan sampai detail apa yang menurut ini ya. Ada logika jampingnya begini. Anda mengatakan ini sesuai dengan pendapat Anda selaku ahli sosiologi. Nah di dalam sosiologi itu kan ada beberapa metode atau pendapat atau parameter. Apa yang digunakan parameternya sehingga timbul kesimpulan sebagaimana pandangan saudara begitu. Parameternya itu pendapat saksian sebelumnya itu sebagai itu dakti, iya saksi kan itu saksi, namanya kita sosiologi hukum kan kita bukan kalau ya. Saksi bukan berpendapat, keterangan. Ya saya kan pendapat saya. Tadi kan saudara kata berdasarkan pendapat saksi. Lah ya pendapat ada saksi kan, saksi ini kan ada saksi. Ini pendapat saksi, ada bukti betul ditunjukkan ini. Nah itu ya agar objektif. Betul. Itu metode itu disebut apa sehingga kita kalau gunakan kepada hal yang lain juga sama hasilnya. Metodenya apa metode yang digunakan dalam sosiologi sehingga berkesimpulan seperti ini itu ya. Metode yang digunakan adalah ini kan apa kualitatif data kualitatif keterangan. Jadi metode kualitatif itu yang digunakan untuk menyimpulkan ini menurut pendapat saya. Kalau misalnya ada pendapat lain ya namanya ilmu kan saya bukan tidak mutlak betul berpendapat begitu yang mulia. Seharusnya kan ahli kan sudah melihat, tadi kan sudah ditanyakan juga sama Prof. Egi bahwa saksi ahli pernah nggak melihat ijazah aslinya, bahkan kan jenengan kan tidak melihat aslinya, itu kan data juga, kecuali kalau saksi ahli itu saya pernah lihat, lah itu data, kita akui sebagai data. Ini datanya yang mana? Data awalnya mana? Kalau kita ngomong bohong kan berarti harus ada yang benar. Ini data awalnya di Ya, ini kan datanya ini, Pak. Ini kan data semua. Berpendapat nih menurut semuanya. Metode kan kualitatif tadi menandakan berdasarkan pendapat ini sampai saya berkesimpulan ini. Lah kalau mau ditanyakan lebih dalam itu, wah harus pakai metode seperti apa lagi ya? Ya itu pendapat saya yang mengatakan di situ. Ya silahkan aja pakai ilmu lain yang misalkan ini namanya ilmu pengetahuan. pendapat saudara tetap ini gitu. Ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Monggo ditanyakan yang lain lagi, masih ada? Kita waktunya istirahat untuk istirahat ini. Mohon izin yang mulia. Wah. Ya, satu ya. Istirahat dulu atau satu? Lanjut aja. Oh ya, terima kasih yang mulia. Satu saksi. Iya. Oh iya, sedikit aja yang mulia. Ini mungkin, ya ini mungkin mohon izin yang mulia. Ini mungkin pertanyaan yang tidak begitu berat. Saudara saksi ahli, yang mau saya tanyakan pertama, menurut ahli, sudahkah ada korban dalam kasus ini? Gimana pertanyaannya? Sudahkah ada korban? Korban apa ini? Maksudnya korban dari kasus ini, analisa secara sosiologi. Ya maksudnya korban yang bagaimana ini? Keonaran? Keonaran atau dalam kasus ini, kebohongan dan sebagainya, sudahkah ada korban? Nah, menurut sosiologi, adakah sudah ada korban? Maksudnya yang merasa ya, gelisah dan sudah ada yang mulia, ada yaitu kan mereka para sekolah-sekolah itu ya kan ada murid, ada guru yang ini kan korban tuh. Kemudian mereka yang sekolah di situ merasa terpanggil untuk melakukan ini klarifikasi. Ya, kemudian gini, ya. Itu bukan pengertian korban dalam ya. Ini belum, ini kan konteksnya konteks suasana namanya suasana sosial ya. Korban akibat konten penyiaran itu tadi intinya. Satu lagi yang mulia. Seberapa besar pengakuan mereka tentang merasa jadi korban? Karena tadi ahli mengatakan bahwa ukuran kerugian itu adalah pengakuan korban. Gimana pertanyaannya? Seberapa besar pengakuan mereka tentang mereka itu merasa jadi korban? Seberapa besar? Seberapa besar? Artinya menurut penilaian saksi ahli secara sosiologi ini
para korban itu, dia mengaku sebagai korban itu seberapa besar dia merasa mengaku sebagai korban? Merasa dirugikan? Iya, merasa dirugikan. Itu yang mulia. Maksudnya seberapa besar itu apa ini? Kualitatif, kuantitatif? Ukuran. Lah iya. Saya tadi menggunakan metode kualitatif ya. Kualitatif berarti jumlah seberapa besar kerugian yang dialami oleh korban, maksudnya yang kepala sekolah, alumni dan sebagainya, itu maksudnya ya. Silakan dijawab. Ya, yang mulia. Jadi kalau kerugiannya ya dalam pengertian itu adalah yang sekolah tadi yang pada keberatan itu, yang keberatan yang melapor segala itu kan itu bagian dari kerugiannya. Ya, yang ditanyakan seberapa besar maksudnya. Ya kalau ya. seberapa besar kita kan harus menghitung nanti dalam sosiologi relatif, itu ada namanya ya. sosiatri namanya. Relatif. Dengan sosiologi. Maksudnya ada relatif. Teorinya sendiri. Enggak, maksudnya seberapa besar tadi relatif. Ya. Tidak bisa dijelaskan seberapa besarnya. Betul. Lanjut, ada lagi? Oke, makasih yang mulia. Saudara Sasiki, saya ingin bertanya karena kesibukan Anda sebagai dosen juga sebagai pengacara, pemeriksaan Anda oleh Bareskrim itu berapa kali? Tadi saya jelaskan 3 kali. Dilakukan di mana? Di kantor Bareskrim jam 10 kalau salah itu. Sudah dijelaskan tadi 3 kali tadi ya. Tanggalnya berapa saya lupa tapi November bulannya. November tapi tanggalnya lupa ya. November tahun lalu ya, tahun 2022. Ya. Enggak, soalnya ada beberapa kasus yang saya perhatikan dari hasil ahli sampaikan ini cuma 1 kali diperiksa dan itu di kampusnya. Itu yang mulia, makanya saya harus cross check ke beliau gitu. Ya intinya dijelaskan aja sekarang di persidangan ini. Saudara diperiksa di kampus atau di Bareskrim? Kalau pemeriksaannya di Bareskrim, Pak. Saudara di kampus. Kalau di kampus itu ya mereka datang, biasa itu polisi kok datang ke saya, konsultasi, Pak, ini ada kasus begini. Konsultasi dulu. Konsultasi dulu. Biasa, tapi waktu memberikan keterangannya, waktu diketik itu? Itu sudah di Bareskrim. Itu pakai surat panggilan? Surat panggilan. Ada ya, resmi ya. Surat panggilannya ada ya kan, makanya muncul surat tugas dari kampus kan ada. Iya, karena memang ada surat panggilan. Saudara dipanggil gitu. Kalau enggak ya kampusnya enggak memberikan. Ya, jadi intinya tadi dipanggil memberikan keterangan di penyidik 3 kali ya. Iya. 3 kali di hari yang berbeda atau hari yang sama? Hari yang berbeda. Hari yang berbeda. Iya, maksudnya saya dalam begini yang mulia, ada beberapa kasus yang ahli sosiologi sampaikan itu cuma 1 kali pemeriksaannya di kampus. Makanya saya cross check, ini benar nggak? Sudah dijawab tadi. Iya, makanya dalam kasus Habib Bahar, saudara ahli itu cuma 1 kali diperiksa di kampusnya. Pernah saudara menjadi saksi untuk kasus Habib Bahar di Bandung, beliau diperiksa cuma sekali di kampusnya. Itu yang saya klarifikasi. Ya, jadi kalau ya, itu kan kasus yang lain, bukan kasus yang ini. Tapi yang itu saudara akui memang ada. Ya, ada. Jadi karena COVID. Oh ya, alasannya karena COVID diperiksa di kampus. Pemeriksanya di kampus, karena kampusnya juga. Oke, udah. Yang dijelaskan ditanya aja, nggak usah panjang-panjang. Oke, supaya cepat. Terus silakan. Saya tanya berkaitan historical sosiologi berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 15 dan 15. Karena dalam kasus Habib Bahar pun Anda menyampaikan tentang ini, dan sekarang Anda juga sebagai ahli di bidang. Coba tolong jelaskan. Pertanyaannya apa? Berkaitan dengan kebohongan dan keonaran. Kan di pasal 14-15. Saya tanya historical sosiologi terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terkait dengan pasal namanya 15. Dibanding-banding ke gitu ya. Enggak, bukan banding-banding ke. Ya kan saudara mengacu ke kasus yang lain gitu loh. Betul. Yang kita sidangkan kasus yang ini. Tapi kasusnya sama yang mulia, terkait dengan keonaran dan kebohongan. Artinya ini dikaitkan dengan pasal 15 dan pasal 14 dan 15. Ya, jadi yang ditanyakan ke saksi pendapat ahli apa ini? Tolong dijelaskan historical terkait dengan keonaran dan maksudnya dan kebohongan terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 tersebut pasalnya. Nah, itu pasal 14-15. Saudara pernah bersaksi di kasus Habib Bahar. Nah, ini ditanyakan historikalnya. Mungkin ada kesamaan apa enggak gitu mungkin ya yang ditanyakan. Bukan, beda. Gimana? Beda yang mulai. Saya bicara sejarahnya. Saya historisnya. Ya,
Bisa silakan jawab yang historisnya. ahli. Jadi kalau bisa jelaskan dimulai ya, kalau historis, itu ya apa namanya pasal 14 ayat 1 itu kan perbuatan dilakukan secara sengaja. Artinya itu sosiologi itu, ini perspektif sosiologi itu kan perspektif hukum pidana, kalau pidana tanyakan aja. Enggak ya, sosiologi aja. Nah, sosiologi aja. Jadi itu perbuatan dilakukan apa sengaja, artinya sadar dilakukan. Nah, kemudian itu menyampaikan berita itu menyebarkan, nah itu menimbulkan keonaran. Keonaran kan itu dijelasin apa itu keonaran. Di kalangan rakyat juga dijelasin perkenasan di kalangan rakyat. Nah, pasal 14 ayat 2 untuk sosiologi memahaminya itu potensi, karena ada kata dapat di situ. Dapat. Jadi kata dapat itu oleh sosiologi dipahami itu ada bisa iya bisa enggak, kira-kira bahasa sederhananya. Jadi potensinya ada. Nah, kemudian yang pasal 15 itu kalau sosiologi memahaminya itu untuk kaitannya berita yang sudah tertulis di media. Di media, entah bentuk online, cetak online, itu pokoknya di media. Nah, itu biasanya yang mengklarifikasi adalah Dewan Pers. Karena media itu semua tergabung di Dewan Pers. Ada sertifikasinya dari sana. Jadi, apakah yang disampaikan itu benar semua? Biasanya ke Dewan Pers dulu. Tetapi bagi pihak-pihak yang merasa berkeberatan atau tersinggung atau apa, ya bisa saja melaporkan, nanti biarkanlah. Artinya aparat penegak hukum mengurus itu dengan urusan dengan Dewan Pers. Karena kalau sendiri kita memprotes ke Dewan Pers juga nggak bisa. Itu. Bagaimana? Yang maksud saya ini kan sejarahnya. Masa tahun 46 itu suasananya ada Dewan Pers. Oh, ini ya. Yang dipahami saya bicaranya sejarah pasalnya. Keonaran dan kebohongan ini tahun 46. Pasal jangan dikaitkan dengan sekarang. Itu kan kaitannya di kenapa masih bisa diberlakukan Kenapa, sekarang itu. Sejarah pasal itu makanya di sana menyebut kalangan rakyat, keonaran di kalangan rakyat, istilah-istilah. Tahu nggak saudara sejarahnya pasal itu ada itu? Nah, itu dia ditanyakan sejarah pasal itu. Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 kan kita baru merdeka itu. Jadi, bisa nggak dijelaskan itu? Monggo, kalau bisa dijelaskan monggo, kalau enggak. Kalau sosiologi penjelasannya singkat sebenarnya bahwa ada yang di dalam situasi masyarakat saat itu adalah tidak jauh berbeda dengan masyarakat yang terjadi sekarang. Asumsinya begitu, meskipun nanti sono kan sudah modern, ini kan belum ini lah, itu kan secara tapi pemahamannya itu dianggap hal yang sama gitu aja. Tapi mengenai sejarah ininya sampai itu tanyakan ke ahli pidana itu, karena sudah benar kan ini pasal ini kok jadi begini-begini kan. Itu kan ada sebelum itu kan ada pasal sebelumnya, kalau nggak Belanda juga membuat pasal yang seperti ini. Jadi itu panjang sejarah mengenai pasal itu, 14 itu ya. Sepengetahuan saya seperti itu. Sepengetahuan Anda ya. Berarti saudara tidak tahu riwayat pasal itu kenapa detailnya saya nggak sampai diterapkan, sampai kenapa masih diterapkan. Ini pertanyaan PH itu kenapa masih diterapkan di zaman modern ini. Menurut saudara masih relevan nggak? Relevan nggak itu diterapkan? Menurut saya? Iya. Ya kalau seandainya relevan, saya anggap masih relevan. Masih ya. Masih relevan. Karena buktinya apa namanya waktu itu kan sudah diuji ke MK juga pasal itu menyatakan masih berlaku. Ya nanti kalau ada RKUHP yang baru ini kan baru nanti KUHP yang disahkan itu baru udah berubah lagi, itu berarti kan nggak berlaku. Oh, sudah pernah diuji di MK ya? Sudah. Dinyatakan tetap sah pasal itu berlaku. Nggih. Itu aja yang diketahui oleh ahli. Nggih. Ahli menyampaikan jika ada yang aksi segala macam itu sudah mewakili. Berarti Anda melihatnya itu sosiologi tapi melihat refleksi bahwa dianggap orang itu tahu semua. Padahal aksi ketika kasus ini terjadi ini cuma satu kali di depan Polda Bareskrim, dan itu juga atas suruhan. Setelah kami telusuri saat ini ternyata dia suruhan. Nah, ini yang menurut ahli sebagai ahli sosiologi terkait dengan refleksi itu ya, dikaitkan dengan sosiologi seperti apa? Kok dianggap satu orang itu mewakili semuanya? Silakan jawab. Bisa dijelaskan? Jadi tadi saudara kan ada demo tapi nggak mewakili seluruh Indonesia, hanya di titik-titik tertentu tapi sudah mewakili.
Nah itu coba bisa dijelaskan gimana ini? Iya, penjelasan tadi sudah sampaikan kalau itu kita dasarkan pada teori fenomenologis, teori fenomena. Teori apa? Fenomenologis. 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 Itu fenomena itu satu. Fenomena, ya. Itu karena pemahaman sosiologi kan kembali interaksi. Interaksi itu kan dua belah pihak. Berarti ada pihak lain yang ini. Nah, itu secara fenomena ada. Yang kedua kan itu ada disebut tadi keterwakilan kan, mewakili. Kan nggak semua orang harus demo semua, karena orang beraktivitas yang lain. Seperti itu aja. Makanya itu yang namanya seilmu, sekali lagi itu sosiologi menjelaskannya itu bagian. Jadi intinya cukup mewakili, ada demo di satu titik saja udah mewakili ya. Tidak harus seluruh Indonesia berdemo. Oh jadi perbandingannya ahli bahwa 17 orang ini berbanding 278 juta ya. Ini secara sosiologi loh. Ya, jumlah orang yang aksi cuma 17 orang berbanding 278 juta. Bagaimana menurut ahli sosiologi? Kita lihat perbandingan ya. Nah, ini dari tadi kan teori perbandingan ya, banding ke ini jadinya. Enggak, ini bicara dia mewakili 17. Dia jadi perbandingannya ada 17 orang demo dibandingkan dengan 250 juta orang Indonesia. Tapi tadi kan saudara katakan satu titik saja sudah mewakili ya. Mau nggak dijelaskan? Kalau memang bisa dijelaskan. Jadi kan sosiologinya tadi ada sedikit kelompok masyarakat yang keberatan melakukan demo unjuk rasa itu sudah cukup mewakili. Itu aja intinya saudara tadi kan? Iya, sudah mewakili. Ya, jadi dampaknya. Menurut PH itu kok sedikit dibandingkan dengan 270 juta orang. Gimana itu? Iya kan tadi saya tekankan bahwa sosiologi itu terbatas pada fenomenologi tadi, keterwakilan terbatas itu. Satu, kalau itu kualitasnya kan dampaknya kemana-mana kan, ini bisa saja jadi banyak kalau tidak ada pengendalian kan. Makanya di dalam sosiologi itu ada namanya social engineering atau social control, dikendalikan dulu. Jadi tugasnya negara untuk mengendalikan begitu. Ya, sekarang ini bisa terkendali nggak? Sudah terkendali nggak? Maksudnya masih timbul demo-demo keberatan nggak? Ya sudah nggak ya, sudah nggak lagi ya. Berarti kan sudah diserahkan ke sini. Karena sudah ada penyelesaian. Referensi yang saudara ahli sampaikan berkaitan fenomenologi itu apa? Siapa referensinya? Literasinya, referensinya siapa? Ya itu Anda bicara fenomenologi itu seperti apa gitu? Ya, itu teorinya siapa? Fenomenologi itu teorinya siapa? Enggak ada mah di sosiologi ada Pak. Teori fenomenologi ada. Bukan ada penciptanya. Kan teori itu kan diciptakan oleh manusia. Teorinya kok disebutkan di situ di ininya. Di teori sosiologinya ada disebut fenomenologi. Ya disebutkan dong, ahli kan tahu. Ya ini saya nggak bisa berdebat tuh. Sudahlah nggak baca ini, nggak tahu sosiologinya. Tapi pernah saya udah sebutkan di situ. Begitu. Iya. Tapi tidak jawab. Sudah cukup. Jadi saksi tidak menjawab ya, tidak tahu. Ya. Monggo. Ganti pertanyaan yang lain. Ya. Cukup. Tadi ahli bicara pluralisme ya. Artinya kita berbicara sosial demokrasi sosiologi. Tolong dijelaskan berkaitan sosiologi demokrasi terkait dengan adanya yang tadi berkaitan dengan keonaran dan keresahan, resah dan gelisah menurut Anda. Sudah berkali-kali ditanyakan itu tadi sebenarnya. Coba pertanyaan mungkin diganti, disederhanakan pertanyaan karena kayaknya tadi sudah dijelaskan. Bukan yang mulia, kita bicara demokrasi sosiologi. Ada tadi teori demokrasi dia tadi sosiologi. bicara pluralisme. Ketika bicara pluralisme artinya pluralisme. Artinya kan kita berbeda. Nah, saya minta dijelaskan, ahli bilang katanya resah dan gelisah. Itu coba tolong jelaskan seperti apa gitu. Demokrasi, sosiologi demokrasi tadi ya? Iya. Ada tadi saudara sampaikan teori. Bukan berbicaranya dia pluralisme. Artinya ketika pluralisme kan terjadi perbedaan nih. Kita bicara artinya demokrasi. Ketika kita demokrasi berarti kan ada yang pro dan kontra. Ya, bicara
secara umum segala macam. Ahli mengatakan tadi membuat resah dan gelisah, dianggap bagian daripada sudah mewakili seluruh Indonesia. Padahal yang aksi cuma 17 orang. Itu kan saya pendapat, cuma minta itu kan jelaskan pendapat itu. ahli ini kan pasti berbeda dengan pendapat Anda kan itu loh. Bukan, ini pernyataan beliau. Ya. Saya kutip pernyataan beliau. Yang mana? Pluralisme beliau. Iya, tadi disebutkan pluralisme. Dia ditanya sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Saya kembangkan, saya bilang pertanyaan berkaitan dengan demokrasi sosiologi seperti sekarang ini, apakah orang tidak boleh melakukan perbedaan? Coba dijawab. Apakah orang tidak boleh melakukan perbedaan dalam pluralisme? Silakan dijawab. Dalam teori pluralisme, ya sama dengan teori tadi fenomenologis oleh namanya Lewis Coser itu Nah, itu menjelaskan bahwa di dalam masyarakat majemuk itu ada yang berpendapat. Jadi pendapat itu namanya demokratis. Jadi pendapat, aspirasi. Nah, karena itu kemudian dalam sosiologi demokrasi itu nanti ada muncul politik di mana kemudian ada lembaga yang menampung semua pendapat-pendapat tadi. Nah, ditampung itu untuk untuk menghindari terjadinya perbedaan yang meruncing yang dalam pengertian terjadi benturan, itu benturan. Nah, artinya kalau pendapat ahli seperti itu tendensius. Pendapat ahli terlalu memojokkan klien kami. Dari apa yang Anda sampaikan, itu Anda memojokkan klien kami. Silakan ditanggapi nanti di dalam menu saudara. Silakan nanti keberatan saudara dicatat aja, nanti silakan disampaikan pada saat pembelaan. Selesai cukup? Masih ada? Masih. To the point aja, nggih. Kita waktunya istirahat ini, nggih. Kita belum sholat, kita belum jamnya sholat ini, nggih. To the point aja. Atau kita close dulu yang mulia, lanjut lagi. Karena masih banyak yang pasti kita dapat. Ini bukan maksud kita membatasi ya. Tadi kita sudah banyak memberikan kesempatan, jadi kita selesaikan aja untuk penasihat hukum biar masih ada saksi yang lain. Oke, terima kasih yang mulia. To the point aja kalau bisa, ya yang sudah ditanya nggak usah ditanya. Ya memang dalam hal ini saya untuk sosiologis hukum ini saya sangat ini yang mulia ngeri sekali kalau melihat pemaparan dari saksi ahli. Karena di sini disampaikan ya seseorang bikin resah dan gelisah. Karena resah dan gelisah itu implementasi juga dari keonaran dan kegaduhan. Itu sudah bisa dipidana. Benar demikian, saudara ahli? Pendapat saudara mengenai resah dan gelisah bisa dipidana. Ini tadi ahli menerangkan itu istilah ya, kalau nggak salah di awalnya. Jadi pertanyaannya sekarang resah dan gelisah bisa dipidana. Gimana pendapatnya? Begini yang mulia. Jadi kan namanya individu, kelompok, kemudian komunitas, itu kan ada tingkatannya. Nah, ketika keresahan itu sudah awalnya hanya individu, kemudian naik ke atasnya menjadi kelompok, kemudian sampai komunitas, kemudian masyarakat. Nah, itulah kemudian dikategorikan dengan ada keonaran yang di dalam hukum pidananya gitu. Jadi dianggap itu sudah menyangkut norma hukum namanya, bukan norma sosial. Itu yang saya jelaskan di sini adalah tadi berkaitan dari tataran norma sosial. Kan pertanyaan masih sosiologis. Kalau sampai kepada tataran sampai pidananya seperti apa ya tentu silakan nanti ahli pidana menjelaskannya. Begitu loh. Saya dari pertanyaan saya ini tadi yang sudah begitu panjang teorinya. Ini kan di sini kan disampaikan bahwa membuat orang resah dan gelisah karena itu juga bagian dari keonaran dan kegaduhan, itu sudah bisa dipidana. Benar demikian? Ya, itu aja pertanyaannya, bisa dipidana benar atau tidak, itu aja. Jawab singkat. Dari sosiologi hukum tadi bisa. Tapi melalui proses tadi ya. Iya, melalui proses. Siapa yang akan dipidanakan dan
siapa yang orang yang bisa mempidanakan? Nah, ini pertanyaan untuk ahli pidana ini sebenarnya. Ini kan tadi karena terkait Pidana Pak. Nggak, Oh, gitu. monggo kalau mau dijawab monggo. kalau bukan nggak ahlinya nggak apa-apa. Nggak apa. Kalau mau dijawab monggo, kalau nggak dijawab ya monggo. Nggih. Enggak, ini sebagai sharing saja. Sharing aja Bahwa, monggo. Monggo. Meskipun itu pidana, tetapi sosiologi itu kan karena perilaku sosial. Jadi perilaku sosial, ketika sosial itu melanggar norma, kan ada norma kesusilaan, kesopanan, ya kan? Orang bebas berpendapat, tapi kalau kebebasan pendapat itu kemudian menghina, kemudian istilahnya menodai agama lain atau kepercayaan lain, atau juga ujaran kebencian, nah itu sudah kategorinya jadi pidananya. Nah, bagaimana pasal yang menyebabkan itu ya tentu orang pidana yang menjelaskan. Kalau saya hanya konteks di perilaku. Gitu. Lanjut Ya, ini sudah diterangkan ya. Jadi dari konten yang saudara ahli saksikan, Gus Nur dan Bambang Tri yang dianggap menimbulkan keonaran, di mana letak ujaran kebenciannya? Kontennya ya. Ya otomatis ini kan. Iya. Saudara bisa jawab. Saudara kan lihat kontennya itu dari YouTube itu ada yang mengandung ujaran kebencian ya. Di mana ujaran kebenciannya di mana? Yang mana? Yang maksudnya di dalam konten yang dimuat dalam YouTube itu yang mana? Yang menurut saudara ada? Yang saudara lihat? Yang untuk keonarannya. Kebenciannya dulu. Ujaran kebencian yang mengandung ujaran kebencian. Mengandung ujaran kebencian. Yang mengandung kebencian itu adalah di situ ada pernyataan mengenai menggunakan agama untuk membenarkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, kira-kira gitu. Oh itu. Untuk membenarkan. Itu ujaran kebenciannya di situ di kalimat itu dipahami sebagai bentuk ujaran kebencian. Ya, karena itu pernyataan sikap, menyatakan. Jadi kalau bahasa sosiologinya tindakan komunikasi, menyampaikan itu. Oke, itu sudah dijawab. Pada kalimat mana ujaran kebencian itu disampaikan ataupun diucapkan, dan siapa yang mengucapkan atau menyampaikan? Gus Nurkah atau Bambang Tri? Bisa jawab, saudara masih ingat itu kontennya itu? Kalau saya melihatnya dari sosiologi hukum yang menyampaikan, karena kasusnya dengan agama, kayaknya tadi ada istilah sumpah. Ya. Itu agama. Jadi itu tentu dari pihak GN, karena GN yang menjelaskan kan? Yang menyumpah. Tapi bisa saja secara pada titiran BT. Nah, BT-nya ini ada pada antar golongannya, karena dia menyebut bahwa ijazahnya itu patut diragukan kan, kalau bahasa seperti itu dulu diragukan. Kebetulan pemiliknya ini adalah Presiden Jokowi. Presiden Jokowi itu dimaknai sebagai peran dan fungsi tadi kaitannya dengan antar golongan sesuai dengan golongan apa ini? Golongan presiden. Karena kan kelembagaan. Kelembagaan. Dalam pengertian antar golongan. Antar golongan penting apa yang diputuskan MK itu lebih luas dari suku, agama dan ras. Itu semua itu bisa dinyatakan. Lembaga institusi. Ya, lembaga institusi termasuk. Iya, institusi itu masuk. Saya pengen lebih konkret. Ya, karena ini kan saudara ini sebagai ahli yang pendapatnya nanti dipakai untuk pertimbangan menentukan nasib kedua terdakwa ini. Belum tentu, penilaian keterangan ahli kan diserahkan ke kami. Lah ya, nggih. Lah saya sampaikan tadi karena juga menentukan kalau dipakai, gitu. Keterangan ahli kan belum tentu kita pakai semuanya. Siap, mulia. Kalau tidak bagus, tidak usah dipakai. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini tadi kan
saudara lihat kan secara global ya, sudah ditonton ke semuanya ya. Dari sini intisari dari mubahalah ini sebetulnya yang disinggung itu siapa? Boleh saya jawab, Pak? Loh, ya memang harus dijawab. Harus jawab. Loh, gimana? Karena ini arahnya ke yang pemilik itu terus kan, arahnya ke pemilik ijazah. Loh, iya. Yang Oke, yang disinggung siapa? Silakan. Kalau ada, yang diresahkan siapa? Saksi tidak perlu merasa tertekan, tidak harus memberikan jawaban dengan bebas. Monggo bisa dijawab. Kalau tidak bisa dijawab, nggih. Monggo, nggih. Nanti kami yang menilai, nggih. Monggo. Mau dijawab, monggo. Atau tidak bisa dijawab, monggo. Jadi saya kembalikan ya, bahwa saya sebagai ahli sosiologi itu diminta menjelaskan, menyebarkan berita bohong sama menyampaikan ujaran kebencian. Itu kan itu. Nah sekarang ini kan pertanyaannya mengarah kepada pemilik itu, pemilik ijazah. Dalam arti kan presiden tadi kan sudah disepakati, apa presiden kan bertanya tadi. Kan dijawab. Enggak, di sini dalam konten belum ada. Sudah. Maaf, rekaman bisa diputar kembali. Belum ada yang menanyakan seperti pertanyaan saya. Belum ada. Siapa yang disinggung, siapa yang diresahkan di sini? Dijawab aja apa yang ditanya mawon supaya tidak berkepanjangan. Bisa dijawab. Kalau tidak sesuai kapasitas saudara, monggo tidak dijawab, nggih. Itu saksi bebas ya, tidak dipaksa, nggih. Nggih. Silakan. Ya, jadi saya jawab yang ditanya cuman siapa yang tersinggung adalah satu, tentu itu pemilik ijazah. Ya kan? Kemudian di siapa? sekolah, sampaikan aja. Kan karena tanya di sini. Kepala sekolah kan saksi yang di situ. Dulu saya alih ini atas keterangan yang diberikan oleh penyidik. Jangan luar kesemua-semua itu saya Nah, siapa lagi yang resah? Yang resah mereka yang melaporkan, ya kan, itu kan ada laporan itu. Begitu. Tolong penonton tenang, nggih. Biar cepat selesai nih. Nggih, monggo. Jadi yang merasa yang apa tadi? Yang pemiliknya ya. Berarti presiden, Presiden Jokowi. Terus yang kedua yang merasa resah sekolahnya, tempat sekolahnya. Mereka-mereka yang melakukan pelaporan tadi. Nggih. Oke, itu sudah dijawab. Monggo, pertanyaan yang lain. Tadi disampaikan bahwa kegaduhan itu ataupun keonaran itu juga terkait dengan adanya pro dan kontra, benar? Atau sepihak saja? Ya maaf saja, ini saya jadi takut ini nanti kalau dilaporkan karena sudah membuat saksi ahli resah. Loh ya no, jelas loh, saya takut loh otomatis. Apakah ini terkait juga pro dan kontra? Ya, yang ditanyakan pro dan kontranya ini apa? Dalam keonaran itu, kegaduhan itu haruskah memenuhi unsur pro dan kontra? Ada pro dan kontra. Saya rasa sudah dijelaskan tadi di awal. Pro kontra di dunia maya kalau nggak salah. Pro dan kontra di dunia maya sudah termasuk unsur keonaran. Coba diganti pertanyaan yang lain supaya nggak berulang-ulang. Artinya harus ada pro dan kontra ya? Iya, tadi kan sudah. Enggak, belum dijawab ini yang udah. Mau dijawab? Iya, dijawab ya. Oke, dijawab ya. Berarti di sini yang berhak apa itu melaporkan itu kan tentu saja orang yang membuat pro dan kontra itu toh, yang merasa. Nah sekarang kalau orang yang laporan itu tidak ada yang menuduh atau apa itu namanya dinistakan atau dianggap bohong. Bagaimana kalau gitu? Ini yang melapor ini kan siapa ini yang menuduh dia berbohong atau apa? Jadi yang ditanyakan? Loh, yang ditanyakan? Otomatis legalitas ini kan kegaduhan di sini ada pro dan kontra. Sementara siapa yang mengkontra siapa ini pelapor ini? Kenapa dia lapor?
Terus jadi yang ditanyakan ke ahli? Yang saya tanyakan ke ahli, apakah ada bobot atau ada legalitas dari sang pelapor? Yang ditanyakan legalitas yang melaporkan ini kan bukan pihak yang terlibat langsung, misalnya kan itu. Iya. Ya itu kan sebenarnya fakta sebenarnya itu. Bagaimana aja, Pak Saudara? Mau dijawab? Ya, dijawab aja. Monggo, mau dijawab monggo. Nggih. Ya jawab ya. Nggih, monggo. Jadi kalau saya berpendapat itu yang melaporkan itu legalitasnya, legal standingnya, legal standing. Itu kan karena apa? Kita lihat dia mewakili dari ininya, ya bisa kan itu delik biasa kan? Jadi biasanya dilaporkan. Bisa. Ya bisa. Bisa ya, meskipun dia orang lain ya, bukannya pemilik ijazah. Bisa. Karena kan ini ada orang lain yang sama satu SMA kan, kebetulan atau satu SMP atau sekolah pokoknya itu berkeberatan. Jadi kan merasa sebagai satu kelompok. Udah itu satu alumni. Kelompok lah. Loh ini kan intinya bisa. Bisa ya, jawabannya bisa. Kan tadi disampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh ini sesuatu yang menimbulkan keonaran dan kegaduhan. Kan yang disampaikan Gus Nur yang dianggap terjadi kegaduhan. Lah, kalau begitu di sini permasalahannya adalah dugaan tuduhan ijazah palsu presiden. Berarti yang bisa mengklarifikasi di sini sebetulnya kan Pak Presiden akan mengklarifikasi ijazahnya selesai ya. Dengan Pak Presiden membiarkan, Pak Joko Widodo membiarkan kegaduhan dan keonaran ini terjadi di masyarakat, pro dan kontra. Apakah Pak Joko Widodo juga termasuk melakukan keonaran dan kegaduhan? Tolong tenang penonton, ya. Ya silakan, monggo dijawab boleh, tidak dijawab sesuai kapasitas saudara, monggo. Itu Pak, apa namanya kategori HTN yang menjelaskan. Nah, itu bukan. Saudara tidak ilmunya menjawab. Hukum HTN. Wilayah. Bukan keahlian saudara. Hukum administrasi. Bukan. Jadi saudara tidak menjawab. Saksi tidak menjawab. Ganti pertanyaan yang lain. Biar cepat. Oke. Di sini saudara ahli memberikan pandangan, menerangkan. Saya bacakan ya. Bahwa ahli menerangkan bahwa dalam dunia nyata hanya kegaduhan yang bersifat tendensi. Benar ahli menerangkan bahwa menurut sosiologi suatu perbuatan dapat dikatakan peristiwa hukum jika apa yang disampaikan menjadi sebuah keonaran atau kerusuhan di tengah masyarakat. Jika hanya terjadi pendapat saja dan tidak bisa jika hanya terjadi perdebatan di media sosial saja, itu hanya kritik sosial, perbedaan pendapat saja, dia tidak bisa dikatakan tindak pidana. Ini pendapat saudara ahli, benar? Ya itu pendapatnya. Tadi sudah dijelaskan tadi sebenarnya. Sudah dijelaskan namanya kritik sosial. Kritik sosial kalau kritik sosial ya enggak. Enggak, tadi memang sudah dijelaskan kritik sosial enggak. Tapi kalau mengarah ada prosesnya. Loh ini gini yo. Dan tidak bisa dikatakan tindak pidana, ini sudah diterangkan semua. Kalau hanya terjadi perdebatan pendapat di media sosial ataupun pertanyaannya aja, ini kan benar ini saksi, ya keterangan saksi benar ini. Saksi memberikan pendapat seperti ini benar. Iya memang seperti benar. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang saya tanyakan berarti apa yang dilakukan Gus Nur dan Bambang Tri ini? Pendapat itu kesimpulan itu namanya. Di sini dia berpendapat menyimpulkan yang mulia. Ya sekarang ditanya pendapat ahli di persidangan ini, ya. Jadi kita jangan berkutat ini, kita sidang dari kemarin
Menurut catatan saya, punya catatan enggak? Gimana? Punya catatan enggak? Catatan saya. Nah, itu catatan saya sama enggak? Percakapan dua orang yang berlaku. Tadi mengatakan kritik. Kemudian apabila terjadi muncul pelanggaran hukum atau palsu, itu baru bisa diproses. Begitu loh. Jadi intinya catatan kalau saya hanya seperti kritik, itu, jangan diulang-ulang terus. intinya kalau tadi saksi menjelaskan kalau hanya kritik tidak bisa dipidana. Sudah dijelaskan tadi. Supaya mohon jangan diulang-ulang lah. Oke. Kita mau ya ini dari bertele- mohon bisa dicatat karena ini pendapatnya ahli sendiri ya. Di sini dia sudah menyampaikan bahwa tidak ada tindak pidana gitu. Oke. Saya lanjutkan lagi. Masih banyak ya? Enggak. Karena sosiologi saya mumet nih. Karena ngeri sekali ini. Ya, jujur iya, aja. Makanya pertanyaannya jangan mumet lah. Bikin resah gelisah sudah bisa dipidanakan ini. Saya bertanya, pertanyaan saya apakah membuat resah dan gelisah saudara saksi? Saudara ahli? Enggak apa-apa, jangan, maaf, ini enggak guyon ini, karena ini menentukan nasib seorang, dua orang, seseorang maksudnya. Oke, monggo dijawab. Oke, monggo. Tidak dijawab, monggo. Apakah pertanyaan-pertanyaan saya seperti ini itu membuat saudara resah dan gelisah? Jadi pertanyaan ini. Ini kan sosiologi nih. Iya, tolong ini bertele-tele lah, pertanyaannya bermutu lah. Oke. Sesuai dengan dakwaan. Masih, oke. Teori udah banyak dikemukakan. Iya, ini kan pendapat pribadi. Baiklah. Ya, to the point ya. Saudara ahli, ya, hampir setengah, hampir jam 2 ya, tolong dibatasi. Yeah. Saudara ahli tinggal di mana? Tadi dari Jakarta, nggih. Iya. Oh, Jakarta. Dosen Trisakti ya. Oh, dari Trisakti. Dari saudara menjadi saksi ahli ini, adakah reward yang diberikan ataukah honor? Boleh dijawab, boleh tidak. Boleh jawab, boleh tidak. Iya, saksi tidak boleh dipaksa, terserah. Boleh jawab sesuai hati nurani. Yeah. Saya nggak pernah memaksa loh, Yang Mulia. Saya nggak bisa jawaban, itu bagian PKM kan, pengabdian pada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat. Dharma kan ada pengajaran, ada penelitian, trilogi. Enggak dapat enggak? Nah ya dapat enggak? Pertanyaannya gampang banget kok. Dapat enggak? Enggak tahu. Enggak ada. Enggak ada. Oke, oke. Dijawab enggak ada. Nanti saya nggak. Tolong penonton tenang. Tolong penonton tenang, nggih. Biar cepat selesai, Baik, saya lanjutkan Yang Mulia. Sebelum dilanjutkan izin saya mau interupsi juga kepada ketua majelis saya Yang Mulia. Yang Mulia, kalau saya melihat pasal 165 KUHP, Yang Mulia ketua majelis hakim sudah sangat bijaksana sekali memberi kesempatan kepada penasihat hukum, penuntut umum juga kepada anggota dalam memberikan pertanyaan kepada saksi. Jadi ini kewenangan Yang Mulia, bahwasanya kalau memang sudah cukup untuk menggali kebenaran, mungkin Yang Mulia bisa menggunakan kewenangan. Saya berikan sedikit lagi, nggih. Karena kita belum sholat ini ya, tolong dihargai. Ya. Waktu. Jadi ahli, tadi saudara mengatakan ada teori fenomenologi yang dikaitkan dengan fenomena gunung es. Saudara katakan bahwa ketika banyak yang menyatakan otoritas itu asli, berarti dianggap asli. Saya tanya satu fenomena yang lain, karena pendapat saudara. Ternyata ada fenomena sosial yang berkebalikan dengan apa yang saudara sampaikan, yakni Gubernur Sumatera Utara itu batal maju sebagai gubernur karena ketahuan ijazahnya palsu. Padahal sebelumnya dia Bupati Simalungun. Nah, fenomena ini bisa tidak terjadi secara umum sebagai fenomena gunung es, sebagaimana yang saudara katakan sebelumnya, yang sudah saudara katakan di fenomena yang lain juga terjadi. Monggo, bisa jawab. Bisa tidak? Monggo dijawab. Bisa nggak fenomena? Bisa. Artinya fenomena itu juga mengkonfirmasi bisa saja Jokowi memang benar-benar palsu, walaupun dia sudah wali kota, sudah presiden. Tinggal dibuktikan saja. Nggak bisa atau tidak? Masalah pembuktian nanti. Bisa kan? Bisa. Kan baik. mutlak. Saya lanjutkan. Saudara katakan tadi dengan proses ini kan diharapkan
masalah ini selesai dan tidak ada kegelisahan, keonaran begitu. Sepengetahuan saudara melihat fenomena masyarakat setelah persidangan ini, masyarakat semakin yakin ijazah Presiden Jokowi asli atau sebaliknya fenomenanya justru semakin yakin ijazahnya palsu karena dia tidak pernah hadir persidangan. Pendapat saudara. Wah, monggo. Mau dijawab? Nggak berpendapat itu, soalnya itu di luar. Saksi tidak berpendapat. Tidak dicatat ya. Ini ahli pandangan sesuai dengan ilmu sosiologi. Ada fenomena. Saudara katakan tadi, Ruskupon mengatakan law is a social engineering. Nah, pertanyaan saya sederhana. Dengan kasus ini sampai di sini, fenomena yang terjadi itu apa? Apakah sama seperti yang saudara katakan tadi, bisa dikontrol, bisa ada social engineering, atau semakin rakyat itu semakin yakin ini ijazah ini palsu? Saudara katakan tidak tahu, nggak ada masalah bagi saya. Berarti Anda tidak ahli, gitu saja bagi saya, sederhana. Oke. Kami yang menilai. Mau jawab atau tidak, saudara. gitu saja. Kalau jawab saya dengarkan, kalau tidak saya lanjut biar cepat. Ada pertanyaan lagi. Saya nggak menjawab, biarin aja nggak ahli. Tidak menjawab. Tidak menjawab. Ya, baik. Tidak menjawab. Baik, kalau sudah ngaku tidak ahli ya nggak apa-apa. Saya lanjutkan. Saudara katakan ada resah gelisah sebagai salah satu unsur yang dianggap sebagai keonaran. Dianggap sebagai keonaran itu ukurannya adalah resah dan gelisah. Saya tanya dulu dari teori baru nanti ke fakta. Saya tanya, sosiologi itu yang diukur fenomena sosial atau sikap batin individu? Silakan dijawab, monggo. Ya, bisa dua-duanya. Bisa dua. Bisa. Ya. Siapa itu perilakunya bisa. Kan perilaku itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Apa perbedaan psikologi yang signifikan? Psikologi ya, psikologi dari kata psyche. Bukan. Psyche itu jiwa. Dijelas tunggu dulu, kamu tuh ngomong. Sebentar, tidak terjawab. Tolong pengacara juga pertanyaannya yang bagus lah. Baik, ini saya ulangi. Saya mau katakan ada sikap batin, ada fenomena sosial. Saya katakan adalah bagian dari sosiologi. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaannya? Apakah psikologi juga membahas fenomena sosial atau sikap batin saja atau bagaimana itu? Biar nanti saudara nggak muter malah kejebak nanti saudara. Diperhatikan pertanyaannya. Oke, monggo. Iya, saya jawab ya. Ya. Jadi yang namanya psikologi itu bicara mengenai kejiwaan seorang. Psyche dan logos, jiwa dan ilmu tentang jiwa. Nah, jiwa itu kan berarti sosiologi itu bicara apa sih? Kan orang, perilaku bicara orang. Kita nggak ada sosiologi hewan, nggak ada. Jadi orang, namanya orang manusia, kalau bahasa kita itu subjek hukum, itu kan ada yang namanya pikiran, suasana batin di dalam pikiran. Maka itu ada mensrea kan. Suasana batinnya seperti apa? Nah itu perlu dibuktikannya di situ. Untuk menunjukkan sengajanya itu apa. Begitu pendapat saya Pak. Saya lanjutkan. Nah, itu pendapatnya. Dalam konteks menimbulkan kegelisahan, ini di suatu masyarakat ada fenomena, misalnya ada kebohongan ijazah SMK, mobil SMK, muncul kegelisahan masyarakat. Kemudian ada ini pajak naik di Solo ini ya. Masyarakat gelisah. Itu masuk kategori keonaran yang saudara terangkan tadi tidak? Monggo, mau dijawab? Tidak dijawab? Mengerti nggak saudara? Arah pertanyaannya tahu nggak? Ya. Saya ingatkan salah satu ukuran objektivitas dari pendapat ahli itu adalah konsisten dalam menggunakan parameter terhadap semua fakta. Monggo. Ini kelihatannya ngotot sekali Pak. Baik. Oh iya, saya tanya pengen jawab Pak. Tapi saya mau. Tapi Anda jangan nuding-nuding saya. Ini persidangan. Jangan nuding-nuding saya. Tolong Pak pengacara bahasanya yang santun. Tolong pengacara bahasanya santun. Saya bertanya, pakai kata-kata menyerang. Tolong. Kalau saudara tidak mau menjawab, tidak apa-apa. Sudah. Saya rasa sudah cukup lah. Saya rasa sudah cukup lah ya. Ya kita tidak. Saya ingin beliau menjawab atau tidak. Kalau tidak menjawab, yang mulia. Silakan dijawab atau tidak tadi. Pertanyaan terakhir dijawab monggo. Jawabannya ya, sudah titik. Ya. Terima kasih. Besok ya. Oke. Saya rasa sudah banyak ya kita berikan kesempatan kepada penasihat hukum. Jadi tolong dihargai waktu, nggih. Ya silakan ini. Enggak, ini tinggal nggih. Saya rasa sudah cukup. Nah, kedua terdakwa belum kita berikan kesempatan, nggih. Tolong Pak Gus Nur. Pak. Pertanyaan langsung saja. Kalau pendapat keterangan ahli ini bisa diterima apa tidak, itu aja. Nggih. Sebentar yang mulia. Sebenarnya saya juga sangat gelisah karena belum sholat, tapi. Nggih, makanya biar cepat to the point aja. Nggih. Silakan. Sebentar yang mulia. Nggih. Yang mana tadi yang
Tapi intinya gini. Intinya aja. Di salah satu BAP beliau dengan jelas-jelas beliau menyebut nama saya. Sudah melakukan punya niat jahat ya kan, penodaan agama, menstrea, penodaan agama, menimbulkan keonaran dan seterusnya. Nah ini ya umum saja pertanyaan saya gitu. Bisa nggak membuktikan kira-kira tuduhan saudara saksi ahli ini secara fakta, data, atau secara sosiologi yang Anda tuduhkan saya ini bisa dibuktikan sekarang? Niatnya, Gus Nur punya niat jahat, buktikan niat jahatnya di mana, dampaknya apa, coba dibuktikan sekarang. Jelas nyebut nama saya. Monggo mau dijawab, ini soal pembuktian ya. Ya ini soal pembuktian sebenarnya, ini pertanyaannya ke hukum ahli pidana ini sebenarnya ya. Monggo Tapi mau kalau dijawab. dari sosiologi itu kan pernyataan, tindakan komunikasinya itu. Kalau Saudara memang yang pendapat. bersangkutan itu artinya si pelaku ini merasa nggak cocok, ya nggak usah di podcast kan dia sudah tutup misalnya. Oh, baik, kita lanjut ya. Pendapat Anda ini tetap dipertahankan. Iya, tetap ya, itu. Baik. Oke. Yang mulia, saudara saksi ahli, coba perhatikan saya. Akhir Agustus muncul video saudara Bambang Tri viral pakai baju biru, pakai masker, mengatakan ijazah saudara Jokowi palsu, kalau enggak tembak kepala saya. Itu akhir Agustus. Itu dibiarkan menggelinding seperti bola liar, bola salju sampai September. Ya kan, nggak ada tindak lanjut dari pihak yang berwajib, nggak ada tindak macam-macam. Saya punya niat baik. Sosiologinya tadi itu muncul niat baik saya. Ini orang kok dibiarkan, kok nggak diproses, entah yang posting, yang wawancara atau Mas Bambang Tri dengan niat baik. Saya ingin menyelamatkan dua-duanya. Saya ingin menyelamatkan nama baik Jokowi atau nama baik Bambang Tri, siapa yang benar. Maka tak panggil dia, niat saya baik, wahai saksi ahli, bukan niat jahat. Nah, ternyata malah seperti ini kejadiannya. Anda nuduh saya sangat ekstrim tadi itu, saya baca itu. Semoga ada diampuni sama Allah. Sebagai penutup Hakim, sebagai penutup. Keterangan ahli mungkin ini bagaimana? Saudara pendapat terima ya, atau saudara tolak? Tapi ini bukan curhat ya, intinya saya tolak. Nah, tolak, saudara saksi ahli, jadi justru gara-gara ini yang paling menderita itu dampaknya itu saya, lahir batin materi. Dan mohon jaksa penuntut umum nggak usah bilang itu resiko, jangan. Kalau saya sudah terbukti bersalah, risiko apapun saya tanggung, mati berkalang tanah saya siap. Masalahnya belum terbukti. Penonton tolong tenang. Masalahnya sekarang ini belum terbukti saya ini. Yang terakhir sebagai penutup, ini sekedar info biar Anda semua tahu. Sampai kemarin 1 minggu istri saya opname, sampai transfusi darah, ya, sampai bingung itu keluarga di rumah. Intinya ini salah satu dampak kerugian yang saya tanggung akibat kesaksian-kesaksian seperti ini gitu loh. Saya siap menanggung asal sudah terbukti. Jadi sebenarnya jahat itu saya apa Anda atau sistem ini gitu loh. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya tolak semua keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Bambang Tri, mau statement atau mau bertanya? Mau bertanya. Bertanya to the point aja, monggo. Saudara ahli, ini ada berita di harian Tempo, ada tanggal, ada reporternya siapa dijelaskan. Judulnya, Capres tak perlu IPK 4, Jokowi (2) IPK saya kurang dari 2. Terus? Yang saya tanyakan, pengetahuan Anda sebagai ahli lulus dari 2 universitas S1, S2, S3, adakah mahasiswa yang IPK kurang dari 2 lulus dari perguruan tinggi? Monggo dijawab. Izin, sebentar ya, sebentar. Tolong izin ya, tolong tertib, dihormati ketertiban. pengadilan ya. Kalau Jangan makan ya di- jangan di ruang sidang ya. Monggo ibu-ibu ya, ibu-ibu yang di depan itu makan di depan ruang sidang. Ibu. Tolong ibu ya. Ini persidangan bukan. Tolonglah itu Bu, jangan tidak disiplin lah. Ini penting menentukan nasib saya. Jadi penonton juga harus tertib supaya hening, supaya tenang, supaya hening. Ya, monggo dijawab ahli yang ditanyakan dari
Ulangi, adakah orang yang IPK-nya kurang dari 2 seperti pengakuan Jokowi sendiri itu yang bisa lulus dari UGM A1? Bisa, boleh jawab? Saya nggak bisa menjawab, itu kewenangan UGM ya Pak. Loh, sebagai lulusan yang sama, IPK Anda berapa waktu lulus? Kalau di kampus saya Trisakti ini sebagai dosen. Kalau IP-nya rendah, ya dia suruh ngulang sampai hari ini. Loh ya ini makanya. Ya sudah. Dia bilang IPK-nya kurang dari 2. Ya saya nggak tahu itu betul apa. Pasti nggak tahu berarti. Oke, berarti Anda sama sekali tidak ahli soal IPK aja nggak tahu. Ya, dia ahli sosiologi. Kedua. Pertanyaan yang lain, monggo. To the point aja, sudah siang. Ini ada berita tanggal 20 September 2006 dengan ada sebuah fotonya Pak Jokowi sebagai wali kota dengan keterangan kunjungan wali kota Solo ke PT Sritek Sukoharjo Bapak Dr. Andes Joko Widodo Sukoharjo 20 September 2006. Dr. Andes Joko Widodo ada buktinya. Pertanyaan saya, kalau Pak Jokowi punya 2 gelar, Dr. Andes dan Insinyur, apakah saya berhak sebagai warga negara Indonesia? Ini yang benar yang mana, Pak? Berhak apa enggak saya? Berhak sebagai pribadi mempertanyakan berhak, berhak. Di depan publik maupun pribadi, boleh. Itu saya lakukan. Kenapa Anda bersaksi bahwa tidak saya berniat jahat dan bisa dipidana? Ujaran kebencian. Yang ditanyakan? Yang saya tanyakan, saya bertanya karena ada data di satu sisi Pak Jokowi dikatakan sebagai Dr. Andes, di sisi lain sebagai insinyur. Saya bertanya yang benar yang mana? Saya juga resah. Saya bertanya, saya menulis buku, saya menggugat ke pengadilan negeri secara resmi. Saya resah bagaimana saya dipidanakan karena Anda mengatakan keresahan yang itu bisa melapor dan yang dianggap melakukan itu bisa dipidana. Itu pendapat dari mana? Ya, jadi yang ditanyakan pendapat ahli. Pendapat ahli. Teori dari mana keresahan? Orang yang merasa lapor sudah dijawab tadi teori-teori. Teori dari mana? Saya belum jelas. Apakah orang lain yang mengatakan seperti itu? Kecuali Anda, saya belum pernah dengar. Jadi intinya gini, pendapat saudara ya. Keterangan ahli tadi sudah dijelaskan teori-teori dan sebagainya. Sekarang ini saudara terima atau saudara tolak, itu aja supaya cepat selesai. Siapa yang pernah ngomong gitu? Selain dia, saudara berhak menjawab, boleh menjawab, boleh tidak. Saya tetap pada keterangan yang tadi. Lu siapa yang ahli lain selain Anda? Maksudnya apa ini? Maksudnya selain ahli yang mengatakan bahwa kalau orang gelisah boleh lapor sebagai kepolisian gitu dan dilaporkan bisa jadi terpidana. Siapa ahli lain seperti Anda yang pernah mengatakan itu? Ya ditanya ahli lain selain Anda. Ada nggak? Tahu nggak saudara? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, berarti tidak ada. Kalau ada tentu Anda sudah tahu karena itu bidang Anda. Oke. Udah. Oke. Jadi sini aja keterangan dia dari A sampai Z di kepala. Oke. To the point ya. Ya. Ya jelaskan keterangan ahli tadi Anda tolak semua kan itu. Oke. Oke. Ya sudah. Dr. Andes Kasmujo yang di TV, di video-video Pak Jokowi sendiri mengatakan dialah ahli pembimbing skripsi saya. Beliau galak sekali. Saya maju dibentak, pulang, maju dibentak, pulang. Itu Pak Jokowi sendiri. Saya tidak mengarang. Jadi yang ditanyakan. Tapi ada bantahan dari Pak Kasmujo. Ini ada beritanya. Banyak wartawan salah menulis hal itu. Tentu benar saya terlibat dalam skripsi video. Lawang saya dosen pembimbing akademik. Pertanyaan saya, pembimbing akademik dan pembimbing skripsi itu ibarat langit dan bumi perbedaannya. Pertanyaan saya, benarkah pengetahuan saya ini?
Pembimbing akademik dan pembimbing skripsi. Ada bedanya? Wah, bedanya jauh. Oke. Silakan dijawab. Saya beda. Beda. Saya benar. Pendapat saya benar. Iya. Cukup. Cukup ya. Anu soal kesaksian pendapat ahli saudara tolak. Saya tolak semua jelas. Oke, cukup. Oke, cukup ditolak ya. Yang benar-benar ya saya terima. Oke. Iya. Kecuali yang benar diterima ya. Oke. Oke, saya rasa cukup ya. Ahli tetap ada keterangannya ya. Tetap karena ahli hanya memberikan pendapat, bukan memberikan keterangan soal fakta, tapi pendapat aja ya. Jadi sidangnya masih ada sesi lagi, sidangnya diskos untuk istirahat, sholat dan makan. Sidang diskos. Saksi boleh. Ayo kasih jalan, jangan sampai bikin keresahan. Alhamdulillah, ini kita harus berkawal dengan kerjaan lagi. Satu lah. The power of dreams.